Udah jelas nih sekarang, bro. Oke. Oke, apa kabar, bro? Lu Wah, sekarang posisi di mana nih? Di Jakarta lagi di mana? Apa di mana nih? lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta, Iya. tumben. Biasanya kalau lagi di Jakarta artinya lagi pengen haka-haka sesuatu nih. Oh, nggak boleh. Kalau 2 hari ini ya, 2-3 hari ini hak sesuatu mati, bro. Masa sih? Kayaknya gua haka-haka masih oke-oke aja. Iya, Gua untungnya survive sih. ya tergantung lah ya. Ya dapat lah, dapat. Tapi kalau misalnya pegang barang, not so good. Ya, memang sih kalau misalnya enaknya ya ambil itu ya, ambil V-shape lah. Iya, V-shape kencang kan. Kayak kemarin Petro kan V-shape-nya dari pertama kali dari hampir ARB ke kuning, terus dari kuning 20% ya. Kalau Iya, bisa trading sih enak. iya. Kalau nyangkut ya Gila, itu pusing. kemarin sih gue di Petro anjrit, gue keluar masuk berapa kali nggak tahu deh, Iya. itu gue kayaknya 6, gue seingat gue itu 6 kali equity transaction value gue hari itu di Petro doang. Ya Tek lagi tok, tek happening tok. lah, lagi enak ya kan. Iya, Mm-mm. ya. Enaknya sih emang lagi di saham-saham yang kayak gitu sih. Cuma nggak enaknya justru dulu, padahal primadonanya IHSG kan. Sekarang IHSG bankingnya udah mencret-mencret kayak gitu. Sekarang Konglonya juga ikutan mencret. Mm-mm. Harapan harapan investor-investor dan trader kan moralnya jadi ini nih kayaknya. Jadi down banget gitu loh. Iya. Ya kalau orang yang main cuan, banyak yang suka main cuan ya gitu ya. Padahal cuan kemarin ARB, terus hari ini jelek banget gitu ya. Cuman ya most of the people ya sukanya main cuan. Saya juga nggak tahu Benar, kenapa gitu. benar, Padahal benar. banyak yang bagus gitu. Tapi mereka tetap maksa di cuan. Mentang-mentang petronya bangkit, brandnya bangkit, mereka berpikir, wah cuan seharusnya bisa. Padahal ya tidak seperti begitu. Gitu. Sama sih, jujur itu gue salah satu termasuk orang yang ngetes cuan kemarin kan. Soalnya gue lihat-lihat tuh di akhir sesi, dia itu sempet kalau nggak salah antriannya 88.000 lot ya di ARB ya. Hmm, Apa kalau nggak salah itu sisanya lah. Sebelum itu 100 ribuan gitu. betul. Saya Kalau liatin sih iya, 120. iya, di situ ada yang HK kan 50.000 kan. Ada yang Hmm. HK 50.000. Nah itu gue lagi di Petro langsung gue switch tuh. Langsung gue switch, gue gambling aja besoknya mungkin kebuka gitu kan. Gue hajar Hmm. di ARB. Gue hajar di ARB sama besoknya lagi gue hajar lagi pas di IFP. Tapi Hmm. ternyata nggak kuat ngangkatnya itu. Hmm. Bandar Bandar Mogenya kayaknya nggak kuat juga ngelawan guyuran asing itu. Iya. Gila. Oh, susah kalau main kayak gitu karena kan udah tahu sendiri mogenya nyangkut, Mm-mm. berusaha jualan, terus asingnya jualan terus-terusan gitu. Jadinya ya kita sebagai retail susah mau mainnya karena udah jelas kalau mereka itu mau jualan gitu. Kalau kamu main di tengah-tengah ya kayak surfing lah bro ya. Kalau surfing ya cuaca mempengaruhi gitu kan. Ya Ya. kalau kamu surfing lagi di ada gelombang tsunami ya gimana caranya gitu. Kelelep Bener, juga kalau gitu. lu kalau mau surfing jangan ada di gelombang tsunami gitu ya. Iya, gitu. Jadi ya berat lah. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi Heeh. gue tahu nih bro, pasti ada pemikiran retail yang Mm. kalau misalnya yang kayak tadi lu jelasin ya, MG-nya kan ini nyangkut nih. Mungkin nggak sih mereka tuh justru karena mereka nyangkut, justru mereka jadi ada insentif tambahan untuk ngangkat lagi harga sahamnya gitu, biar nggak loss. Biasanya itu kejadian nggak? Biasanya sering kejadian, cuman biasanya dalam tanda kutip mereka nih, jadi gini, kalau kamu punya duit 1 M gitu ya kan, contoh 1 M gitu. Mungkin nggak kamu, siapa yang bisa nimpuk kamu 1 M? Gampang, semua orang bisa nimpuk kamu. Cukup ada dana di atas 1 M gitu, orang bisa nimpuk kamu. Hmm. Nah, tapi kalau pertanyaan kita ganti gitu. Kalau kamu punya 100 M, siapa yang bisa nimpuk kamu kalau kamu punya 100 M? Nggak mungkin retail dong gitu. Yang nimpuk kamu Hmm. ya either big player atau most of it adalah ya market makernya sendiri, ya emitennya sendiri lah gitu. Ya. Nah, jadi 100 M kalau mereka sampai ditimpuk 100 M, mereka itu saya cukup yakin ya mereka itu cemas gitu. Mereka bukannya mau fight back, tapi mereka berusaha bisa keluar gitu ya kan. Mereka udah nggak mikirnya mau untung, tapi ya syukur Berarti mereka kalau bisa goalnya BEP untung gitu. justru ya. Iya gitu. Jadi
mereka akan siap-siap narik sekencang-kencangnya biar bisa jual sebanyak-banyaknya gitu sekaligus. Nah, kalau udah kayak gitu ya hati-hati gitu. Kamu bisa lihat lah tadi cuan ya. Saya cuan sebenarnya tadi pagi ada main. Kemarin sih saya nggak main gitu. Nah, tadi pagi saya main ya bersyukurnya masih dapat berhasil dikit lah ya. Gitu, masih berhasil. Nah, cuannya ini dia kalau sekali buang itu udah 4-5 papan sekaligus kalau MG-nya mau buang. Jadi menurut saya ya kalau yang kayak gitu mereka mau fight back. Sebenarnya bukan mereka mau fight back, mereka mau keluar gitu. Mereka sebisa mungkin mau keluar. Iya, benar. Tadi lu cuan dapat di low tuh, apa di mana? Cuan ya? Saya berapa ya? Yang penting saya buang 8.200. Saya masuknya 7.000 something lah, saya lupa gitu. Sekitar siang gitu. Udah itu doang gitu. Sama pagi saya main jual di kuning ya. Pagi bentar main jual di kuning terus kayaknya 7.800 kan deh. Saya lupa jualnya 8.200. Setelah itu ya udah nggak sentuh gitu. Sentuhnya brand. Kalau brand ya saya buang 3 tik gitu. Si brand cuan. Gue sih tadi sih abis kena tabok pagi-pagi. Gue CL-nya juga ya 3% sih, cuma kan lumayan juga. Iya. Gue itu ngambilnya posisi pakai limit, jadi berasa ya. Habis itu Iya. nggak gue sentuh, udah langsung Jadi gue ya tutup aja saya tuh sih order booknya anjir. Nah, jadi ya, jadi susah sih kalau main di Pak PP ya. Hari ini seharusnya pengumuman MSCI gitu. Cuman I don't know apakah dia sudah umumin atau belum gitu. Cuman kalau dia udah umumin, ya seharusnya besok ada fear lagi. Nah, justru besok ada fear yang seharusnya dijadikan kesempatan gitu. Itu gue setuju banget sih kalau misalnya market bisa overconfidence dan bisa overfear juga ya. Gue paling Iya. seneng kalau udah overfear itu, wah, dapet di bawahnya sih kenyang gila sih, sampai kembung itu bisa. Heeh. Jadi ya seharusnya sih besok over fear ya gitu. Karena sebenarnya ya besok itu last defense-nya Pak PP gitu. Kalau Pak PP besok nggak turun tangan itu udah selesai gitu. Emang Jadi besok aneh sih ya. Kalau kelihatan banget dari broksum-broksumnya dari kemarin gue cekin juga, dari mulai brand, BRPT, Cuan, Petro, itu net buyer-nya tuh bukan broker-broker yang biasanya gitu loh. Itu udah pemainnya beda semua kan. Pemainnya beda semua, yang guyur masih brand asing Petro gitu. masih ada harapan lah. Kalau Cuan kayaknya nggak ada harapan gitu. Asingnya udah ini banget ya kalau di Cuan ya. Karena Terlalu kenapa strong. saya paling nggak doyan di Cuan gitu? Karena ya tesisnya adalah kemarin yang ARB in brand itu YU foreign gitu. Cuman YU foreign gitu ya kan. Jadi ya musuhnya YU foreign aja. Dan sebenarnya kalian bisa hitung YU foreign nih barangnya berapa banyak gitu. Nah, kalau dihitung-hitung ya hari pertama itu keluar 70-an ribu. Dia sisa 200 ribu doang. Jadi ya seharusnya ya easy peasy lah untuk keluarnya. Nah, sedangkan kalau Cuan itu berbeda. Cuan itu selain YU foreign, dia ada AK foreign, BK foreign, dan YU foreign. Jadi itu kan trio foreign yang kalau main ya agak sadis gitu. Nah, jadi ya agak susah kalau kita 1 lawan 3. Kalau 1 lawan 1 ya mungkin bisa menang gitu. Jadi menurut saya Cuan ya makanya bisa dilihat ya Cuan paling hancur di antara semuanya gitu. Oke, berarti kalau masih mau main, pilihannya brand Petro ya, brand Petro. Brand Petro. Sekarang lo kalau lagi posisi kayak gini ya bro, tapi ya, lo itu berarti sekarang mostly lagi pegang cash aja atau emang lo Bro, tradingin aja soalnya terus setiap hari? putus-putus bro. Entah Oh, internet sorry. gua atau Tadi pertanyaan gue, kalau misalnya lagi kondisi market sekarang nih, kalau misalnya lu lihat chart IHSG aja kan serem banget kan itu, menjulang ke bawah terus kerjaannya kan. Itu kalau kayak gitu, lu itu sekarang posisi lagi nimbun cash atau tetap sama aja lu masih trade apa gimana? kalau nimbun cash ya. Saya sih udah dari tahun lalu ya. Especially akhir tahun lah. Saya sudah di atas 90% itu udah keluar dari IHSG gitu. Saya kan pindah ke ya instrumen lain gitu.
Nah, cuman kalau ditanya apakah cash, ya kemarin sih saya decide udah keluar semua gitu. Pas day berapa ya? Kemarin. Saya rata-rata keluar gitu. Jadi ya kalau total dari saham itu ya nggak banyak. Most of it adalah cash gitu. Cuman saya sih pingin belanja ya. Menurut saya sih IHSG sudah over lah. Seharusnya ya ada teknik rebound kencang gitu. Cuman barang-barang yang saya pegang ya not that bad lah, nggak merah sama sekali. Iya, gue setuju sih sama. Gue juga ngelihatnya walaupun IHSG serem, em, sebenarnya kalau dicek data-data transaksinya adalah beberapa hidden gem bahasanya kan, hidden gem yang masih diakumulasi, masih bagus dan masih ada potensi lah, masih ada agenda. Dan sekarang juga ya walaupun orang-orang fear banget gitu kan harus pada bilang pegang cash, pegang cash, pegang cash. Tapi sekarang gue malah all in full margin gue. Iya, biasanya kalau udah kayak gitu, nah enak serok. Karena IHSG ini nggak crash gitu ya, IHSG jatuh dalam. Cuman kalau teman-teman yang ikut angkatan COVID ya, saya nggak ngomongin yang lalu. Yang COVID itu juga ya seperti gini, pasca F, INAF, eh, konstruksi, terus Tins Antam Inco itu juga sama kayak gini. Ya most of it jatuh, ya bener outflow jualan, tapi ya basically ya itu mungkin karena ya orang overfear atau for sale gitu. Cuman kan saya nggak bisa ngomongin for sale karena saya nggak ada datanya gitu. Tapi ya mungkin saja ya seperti itu. Masa-masa sekarang itu enak kalau kita cari saham-saham yang dalam tanda kutip itu wah beneran bagus gitu ya. Contohnya ya hari ini pasti bro yang ngomongin itu yang LF-nya masuk lagi gitu ya kan ya, di 200-an gitu. Itu kan not that bad gitu loh. Itu kan not that bad gitu, ditahanin terus-terusan. Jadi ya menurut saya ya itu justru ya kesempatan kayak gitu ya. Dia market merah aja dia hijau, tadi hijau gitu ya. Cuman ya closing ya karena ada yang broadcast ya. Jadi dia closing agak jelek gitu. Cuman overall ya kita bisa lihat kalau itu sahamnya ya mungkin dalam quote unquote ya ada kepentingan lah, ada yang penting dia ada power lah, nggak ditinggalkan seperti yang lagi kena masalah gitu. Iya. Bener banget. By the way, ini gue mau karena banyak yang baru ini ya, banyak baru yang join kayaknya ya. Gue mau backstory sedikit. Ini Bro Hengki ini sebenarnya mentor trading gue ya teman-teman ya. Kalau dari Cak Investment Club pasti udah tau lah. Belakangan ini gue sebut-sebut Hengki mulu. Dan dulu itu gue stylenya sangat-sangat condong ke technical. Jadi gue bener-bener liatin chart banget kan. Tapi dari data trading gue itu kelihatan banget bahwa gue sering kegocek. Gue beli buy on breakout, abis itu false BO, abis itu turun. Abis itu nggak rela cut loss. Ini kok tadi udah breakout, kayaknya ini volume gini, bapak bla bla bla, indikator segala macem. Tapi ujung-ujungnya turun juga, gitu kan. Dan ujung-ujungnya setelah gue join Remora, baru mulailah gue paham breakout mana bagus, breakout mana yang nggak bagus. Dan itu datanya sangat-sangat proven ya. Kalau misalnya disupport sama bid offer gitu. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman, karena ya mayoritas harusnya di sini yang nonton juga trader ya lah ya. Kalau misalnya teman-teman mau trading, saya sangat rekomen itu belajar bid offer. Bid offer itu luar biasa ajaibnya. Bid offer itu nggak bisa bohong. Dan enak banget kalau di bursa kita kan, di bursa-bursa lain belum tentu ada bid offer ya. Kayak di US gitu kan nggak ada kan bid offer kan. US nggak ada bro, kalau ada bid offer pecah servernya. Benar. Iya, kalau di Indo tuh jadi data banyak banget sebenarnya yang bisa kita utilize. Berarti tinggal ya kita pinter-pinterannya aja. Cara connect the dots itu kayak gimana kan? Dari bid offernya, dari broksumnya, dari chartnya, apa agenda segala macam. Dan kalau misalnya kita udah bisa connect the dots, ya seperti yang ajaran lu lah, probability-nya semakin kecil untuk kalah gitu kan. Dan yang kita cari adalah selalu probability menang terbesar, gimana caranya gitu. Betul. Ya bid offer ya banyak manipulasi lah ya. Jadi ya kita bisa tahu loh kalau orang sebenarnya pada nanya bro, kok bisa tahu bid offer kayak gini. Ya ibaratkan kalau kamu sering ketemu orang gitu ya kan. Nah pertama kali orang buka mulutnya, ya kamu udah tahu ini orang bullshit, ngerti atau nggak ngerti gitu ya. Kurang lebih ya seperti gitu.
Aduh. Hmm. Ya, pokoknya sangat sangat direkomend ya teman-teman ya untuk belajar bit over ya. Kalau misalnya pengen konsisten trading. Hmm. Dan memang sudah terbukti ya. Ini eh, bukannya mau apa menyombongkan, tapi ini apa namanya? Pengen membuktikan bahwa bit over itu sadis, kayak sakti gitu ya. Kalau kita lihat nih IHSG, ini gue lagi buka chart IHSG nih sekarang. IHSG dari kapan tuh? September dari top nih. Dari topnya September sampai low-nya. Low-nya itu sekarang minus 17 persenan lah, 17,5% ya. Hmm. Itu bisa dibilang kan mencret kan indeks kan. Minus 17%. Tetapi kalau dibandingin sama Porto gue justru growth-nya sekarang lagi di 65%. Itu gara-gara ya itu bid over dan ya udah kayak walaupun IHSG-nya turun tetap ada barang-barang yang memang dikumpulin gitu kan, dikumpulin diakum terus. Bid overnya bagus, chartnya juga masih oke, ya udah hajar aja jangan takut gitu kan. Kalau emang semua datanya align kenapa harus takut gitu loh. Betul. Nah, gue juga hijau sih bro, cuman gak berani ngomong aja. Dihit sama orang gitu. Woi, banyak orang lagi berduka nih. Aduh, biarin aja deh, gak berani. Justru ya, malah hampir kabur semua di pucuk, kecuali brand gitu ya. Brand sebenarnya saya sudah mulai cicil TP gitu. Cuman most of it barang-barang swing saya gitu kan, yang saya scalpingin, Petro saya jual di pucuk, Pani saya buang di pucuk gitu ya. Brand tinggal brand doang gitu. Padahal brandnya kalau cerita sedikit, saya malamnya itu udah, wah ini nggak enak nih, gue mau buang nih. Besoknya ARB gitu. Ya kan. Sementara Kadang ya most memang of, feeling nggak bisa bohong, iya, kadang feeling nggak iya bisa itu bohong. feeling loh. Saya ngerasa kayak, oh aku pingin taking profit gitu brandnya ya kan. Ya. Saya sudah ngomong, saya mau taking profit dah 10.000 saya mau jual lagi gitu ya kan. Waktu itu 10.400 saya sudah jual 20%, tapi saya buyback lagi gitu. Tapi saya overall mau jual semua. Nah, suatu malam, I don't know why gitu ya, saya lihatin chartnya, saya lihatin bid overnya, saya lihatin transaksinya, ini sudah nggak sehat gini. Saya mau buang semua gitu. Aku udah ngomong gitu, aku mau buang semua nih gitu ya kan. Mau reduce position lah gitu ya kan. Tujuannya sell, sell, sell. Ya, paginya ARB ya udah nasib kata lain gitu loh ya kan. Cuman ya I've done my best gitu. Iya, Cuman ya iya, iya. senang aja gitu, kamu tahu sometimes gitu. Ya, cuma disclaimer juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya emang pengen ngikutin feeling, skillnya itu juga udah harus ada dulu. Kalau nggak ada skill tapi pakai feeling doang itu jatuhnya judi, Iya, nebak-nebakan doang. tapi ya tentu kita feelingnya ada support data. Kita lihat data baru Betul, berfeeling, bukan feeling dulu baru lihat data betul, gitu. Kita lihat ini betul, kok betul, udah betul, betul, nggak wajar gitu, udah nggak biasa. Nah, baru muncul feeling. betul, betul. Jangan tiba-tiba aja kamu lagi jalan lagi nyetir kan, wih ada logo cuan, wah gua hakal cuan gitu kan, nggak kayak gitu. Gitu. Aduh. Oke, mungkin nanti kita bakal ada sesi Q&A, tapi nanti ya, masih nanti. Tapi selagi kita nunggu sesi Q&A-nya, teman-teman boleh masukin questions-nya ke kolom questions, biar nanti kita gampang ya untuk jawab-jawabinnya. Dan kalau ada yang duplikat gitu, udah mau ditanyain, di like aja questions-nya, biar nanti yang like-nya banyak kita balas duluan gitu ya, biar enak. Wah, saya baru lihat ya golf jatuh ya, saham golf ya. Golf masih merhatiin bro, emangnya bro Enggak, golf. justru nggak perhatiin, malah saya nggak main lah gitu pagi sideways gitu, malah saya sukanya main yang jor-joran gitu kan, gila-gilaan. Ini golf ya quite surprise ya, tiba-tiba jatuh volume gede gitu. Iya nih, gue juga baru lihat nih. Ini waktu itu sempat lo call Moonstock lu kan? Golf ya? Iya, tapi gue buang, gue ganti karena gue lihat dia repo kayaknya. Oh, emang repo itu selalu bad sign? Repo is not a good. Oke, repo bad side enggak, tapi repo itu condongnya most of it negatif gitu, karena kan dia pinjam duit ya gitu, pinjam duit untuk yang digandeng sahamnya gitu. Kalau kamu bisa lihat most of the saham repo gitu ya, kalau awal sahamnya repo ya itu not bad gitu ya, kan dia bisa naik. Tapi ketika udah menjelang repo 1,5 tahun sampai 2 tahun itu rata-rata pada jatuh gitu. Karena kan tujuan repo pinjam duit.
Dia manipulasi nge-create volumenya gitu kan. Udah create volume, manipulasi, pinjam duit. Nah, ketika duitnya udah dipinjam, ya udah dia bilang ya kita nggak perlu jaga sahamnya lagi aja, udah biarin aja, lepas aja. Nah, makanya repo itu most of it adalah ya hasilnya negatif. Nah, ya Makanya selalu setiap kali reponya udah kelar gitu, jatuhnya ke ujung dasar bumi gitu ya. iya, karena kan ya kita tahu sendiri volumenya itu semua dibuat-buat gitu. Apapun yang dibuat-buat ya tidak bagus gitu ya kan. Contoh misalnya misalnya bro gitu kan. Nah, bro kan mukanya ganteng gitu. Kalau hidungnya ternyata operasi gitu kan, nanti anaknya juga ya hidungnya ikut hidung lama gitu kan, bukan hidung baru gitu. Nah, jadi ya kurang lebih seperti gitu. Kalau bro asli kan keturunannya bagus juga ya, kurang lebih ya. Analoginya kayak gitu lah. Iya, iya. Tapi kalau untuk repo itu ya sebenarnya justru bisa dilihat dari sudut pandang lain kan. Kalau misalnya golf deh nih tadi direpoin. Misalnya dia direpoin di 200 gitu kan ya. Dijamininnya 200. Tapi kan itu kan yang ngerepoinnya pasti punya insentif untuk naikin nggak sih jadinya? Untuk Biasanya ngejagain. yang direpoin itu asing. Asing itu nggak paham begitu-begituan. Hmm. Jadi ya mereka contoh dia kan kayak gini pinjam duit gitu ya kan kayak bro pinjam duit dong, pinjam berapa? Saya pinjam 100 miliar gitu kan contoh ya gitu. Oke, saya pinjamin 100 miliar. Jaminannya apa gitu? Oh, ini jaminan saham saya liquid kok 200 miliar kayak gitu. Tenang aja 200 miliar liquid kamu bisa lihat. Nah, dia cek lah. Jadi kan cuma bisa ya lihat bursa gitu kan. Wah, ya benar liquid gitu. Mereka nggak ngerti Broxum, bro. Mereka nggak ada gitu. Mereka harus minta cak investment tuh liatin tuh Blocksumnya bener nggak nih. Nah, kayak gitu. Nah, makanya tuh nggak bisa. Maka dari itu ya, kalau pinjamin 100 miliar, ada jaminan 200 miliar, ya mau dong gitu. Nah, makanya Ya, ketika dia udah kasih dia 100 miliar, ya udah dia lepas gitu. Nah, hasilnya nanti jatuh. Nanti dia tanya, kenapa jatuh? Wah, saya nggak tahu gitu. Tapi kan kita perjanjiannya nggak ada apa-apa. Kita perjanjiannya kalau saya utangnya gagal bayar, ya silakan kamu eksekusi gadai sahamnya gitu. Nah, makanya dari itu ya, mereka akan berusaha jual terus-terusan. Ya, makanya rungkat semua gitu. iya, iya. Memang. Tapi gue juga selama ini sih selalu avoid sih ya untuk Hmm. main saham-saham repo yang kalau dari batch satu bahasanya kan sisir bapak Iya. engkau gitu kan. Pokoknya sisir bapak engkau nih udah nggak usah lah. Sisir bapak engkau nih Iya, iya. buang aja jauh-jauh Betul, gitu kan. betul. Kalau ada sisi yang tidak baik gitu. Iya. Kalau sekarang apa nih bro? Boleh lah bocorin satu lah yang lagi dipantau nih di Saya dalam ya, IHSG yang lagi mencret-mencret nih biar biar member-member kita nggak sedih-sedih amat bro. Kita harus jadi Robin Hood dikit lah. Reinhardt. Kalau saya sih to be honest ya SCMA gitu ya dan SCMA itu bagus. Kalau untuk brand, nah saya tadi lihat sekilas ya brand ya akhir sesi itu ternyata DP foreign yang makan gitu. Nah DP foreign gitu. Saya nggak tahu kalau saya lihatnya sih seharusnya Pak PP dalam quote unquote udah mulai give up ya. Kalau saya jadi dia saya give up gitu ya kan. Karena berat banget gitu, 3 kali benar-benar dihajar gitu. Cuman kalau lihat ada DP foreign yang dalam tanda kutip, wah datang nih gitu ya kan, datang mau ngurus. Jadi seharusnya besok itu oke untuk brand gitu. Saya akan merhatikan brand banget gitu ya. Cuman ya ingat ya posisi saya trading gitu. Saya nggak nge-hold barang segala macam. Kalau bisa nggak benar dikit ya saya buang gitu. Cuman kalau mau aman ya jelas SCMA gitu. Nggak benar dalam artian dan nggak benarnya dalam bid offer nih atau Dalam apa bid nih? offer, dalam bid offer. Saya ngomongin bid offer. Oke, berarti intinya bid offer selalu nomor satu ya. Kalau saya iya. Gitu. Mantap, 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 mantap. Sekarang bolehlah kita Sama saya sebenarnya sekalian betting jawabin. ada satu saham ini sahamnya FCA ya saya nggak mau ngomong aja gitu Wah, sahamnya apa cuman FCA itu di review setiap 3 bulan gitu ya kan Februari ini di review gitu nah tinggal kalian cari saham FCA terus saham tersebut sudah memenuhi kategorinya gitu contoh gitu ya kan misalnya wah contoh ya laporan keuangannya jelek gitu ya kan nah kamu lihat loh ini laporan keuangannya bagus karena dia ada pembelian aset ada penjualan aset gitu ya kan nah itu kan akan jadi positif
Terus kemudian kalau misalnya dia di FCA karena sahamnya dulu kelamaan gocap gitu, nggak ada transaksi. Nah, sekarang udah di maintain di atas gocap, terus ada transaksi. Nah, itu ciri-ciri saham yang menurutku bisa di dalam tanda kutip dipertimbangkan gitu. Karena kan sekarang tanggal 11, masih ada ya 2 minggu lagi lah gitu ya kan, 2-3 minggu lagi gitu. Jadi hitungannya ya masih early gitu. Nah, resikonya terukur, ada isi, ya ikutin aja. Karena most of it, kalau misalnya sahamnya, wah beneran mau keluar FCA, sebelum keluar FCA dia udah narik terus gitu. Nah, udah narik terus. Iya, Nah, iya. udah narik terus, nanti keluar FCA ya silakan. Kalau mau buang ya silakan. To be honest, saham-saham FCA itu juga salah satu favorit gue ya, yang selalu gue watch untuk kalau misalnya FCA-nya kebuka. Soalnya Hmm. contohnya kayak INPC gitu kan ya. Kayak INPC naik kena FCA, dia turun gitu kan. Nah, pas kebukanya, wah, Uh, kebukanya orang-orang ngibrit-ngibrit pada mau ngeluarin posisi kan, yang pas iya. kemarin kan, pada nggak bisa keluar Uh, tuh semuanya. Pas ngibrit-ngibrit, pas udah kelihatan di bawahnya ada yang nahanin, nah dapat arah bawahnya, dia. anjir, mantap, Iya. arah. Itu Nah, enak masih banget tuh ingat tuh, itu aku main-main kayak trading gitu. di Vietnam tuh. Akhir tahun itu, trading di Vietnam tuh. INPC ya terus gitu. INPC ya terus. Iya, iya, Enak gitu. Ya, sahamnya ada kepentingan lah gitu. Kan. iya. Cuman kalau sekarang kan semua orang udah INPC artinya apa? Artinya udah selesai gitu. Ya, dalam melakukan apapun ya harus cepat sih. Harus maksudnya harus diluan gitu loh. Kamu, ya contoh lah. Kamu mau contohnya apa ya? Oke, kamu mau antri LPG 3 kilo gitu ya. Nanti kamu harus cepat biar kamu dapat di luar gitu. Kalau kamu lama ya kamu pingsan, nah antrinya desak gitu, desakan gitu. Jadi ya ya apapun ya have to be early gitu. Iya, iya. Walaupun dari pas awal FCA ini diterapin, gila, ini bursa, BI dicecernya kayak orang gila gitu kan, tapi ujung-ujungnya Iya, sekarang juga alhamdulillah membuat banyak opportunity juga sebenarnya buat kita kan. iya, iya. Ya masalahnya kalau cecer juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Emang mereka peduliin kamu, kamu petisi Iya, lah gitu. Emang dia peduliin dia baca aja kagak gitu. Dia masih iya, tetap iya. tidur like a baby. They don't care about you. Jadi ya ya nggak perlu gitu-gitulah. Udah adaptasi aja gitu. Ya, memang FCA kadang-kadang memberi harta, kadang-kadang merenggut nyawa gitu kan. Iya, ya kalau punya posisi teriak bro. Kalau Ya nggak punya kalau ya posisi posisi happy teriak, gitu benar, kan. benar, benar, Oh benar. dapat murah gitu. Iya. Apalagi sekarang kayaknya tuh sejak ada saham-saham kayak Carwe, Pack gitu-gitu ya. Banyak banget orang yang ke ke apa ya, over confidence gitu ya. Main saham-saham FCA. Jadi kayak ngarepnya buset, ngarepnya ribuan persen, 2000%. Dan habis itu kalau dibawa turun jadi nggak mau cut loss, jadi halu gitu. Iya, tergantung bro. Masalahnya KRW itu banyaknya nyangkutnya di 6.000 7.000. Nah, Nah, tapi itu jadinya gila sih tuh Carwe itu udah turun kayak gitu, habis itu ditarik balik lagi ke atas, ke topnya dihajar lagi ke bawah. ya itu double top bisa BEP. Kalau orang nggak BEP malah beli sana, aku udah nggak ngerti sih itu otaknya mikir apa ya gitu ya. Itu udah gila, itu greedy level setan itu gitu. Nah, untung lu ngomong-ngomongin grid nih bro, gue pengen nanya juga sekalian buat viewers-viewers kita. Gimana sih cara kontrol grid ya? Apalagi kalau misalnya, oke lu dapat barang bagus nih. Misalnya lu dapat bottom ratu lagi turun kenceng gitu ya. Lu lagi di bottom, dapat V-shape, dapat harga bawah. Habis itu gimana caranya lu kontrol grid? Karena kan kalau itu kan V-shape naiknya kenceng banget tuh. Gimana caranya lu kontrol grid biar lu dapet best price juga untuk pas jualannya? Karena itu pasti kan tektok-tektokannya Putus banyak gua ya. bro. Gimana gimana? Sorry bro, putus-putus gua tadi. Oh, sorry. Kalau Hmm. misalnya untuk cara kontrol grid nih. Misalnya let's say kita udah dapet apa namanya? Barang bagus, kita dapet ratu gitu contohnya ya di harga Hmm. low. Habis itu udah naik kenceng dan kelihatannya ini udah kayak mau arah gitu loh, udah kayak kayak sedikit lagi tuh tinggal di push arah gitu loh. Tapi gimana caranya kita menghindari tiba-tiba yang kayak, kan sering aja kan sebelum arah tiba-tiba diguyur ger, habis itu langsung semua orang panik. Jadi ya kita yang tadinya cuan 20% tiba-tiba sisa 10% gitu. Gimana Hmm. itu cara kontrol gridnya bro? Oke.
Believe me or not, biasanya yang dekat-dekat sebelum arah itu saya buang. Saya benar-benar buang gitu. Biasanya lu sebelum arah lu buang. Iya, saya buang gitu. Saya buang semua biasanya gitu. Saya biasa buang semua karena kenapa ya? Apalagi kalau misalnya orang itu pada tahu dalam tanda kutip ya, wah ini kayaknya arah. Biasanya saya buang gitu ya kan. Karena kalau biasanya kayak gitu, kalau mau arah ya, saya pemain saham yang main tinggi gitu. Dalam artian sahamnya naik kenceng saya suka gitu. Nah, kalau kamu perhatikan, kalau kamu sering main dataran tinggi ya, kalau dia beneran mau arah, dia nggak ada drama-drama dekat-dekat mau arahnya gitu loh. Dia kalau mau beneran suka, dia akan makan habis-habisan, dia nggak akan buka lagi gitu. Nah, kalau dia udah buka, tutup, terus udah mau arah dekat-dekat arah itu udah mancing-mancing gitu. Nah, itu biasa sudah not a good sign gitu. Jadi if I were you gitu, I will just sell it gitu. Nanti kalau dia arah saya makan lagi kalau misalnya tesis saya salah ya gitu. Cuman kalau untuk ngekontrol grid ya. Nah, untuk ngekontrol grid kan gridnya ada dua gitu. Grid dalam artian kalau tadi bro kan grid dalam artian wah ini TP atau nggak TP gitu ya kan. Atau gimana gitu. Nah, yang bisa aku bilang aku selalu ingat gitu. Ya, one of my mentor always say gitu. Whether you like it or not, beli barang itu pakai rupiah gitu. Itu selalu saya katakan gitu, yang selalu saya pakai gitu. Nah, kamu nggak bisa beli barang pakai ratu, beli barang pakai pani gitu ya kan? Nggak bisa. Kamu masuk ke Indomaret aja lah gitu ya. Itu punya punya Salim gitu. Nih saya mau bayar nih pakai pani gitu, digampar kamu gitu. Nggak bisa gitu. Nah, begitu juga dengan saham gitu. Kalau menurut saya sih love the money lah gitu. Dalam konteks ini saya posisi trading ya gitu. Kalau posisi Ya. trading ya saya yang saya lihat ya bid offer. Bid offernya nggak benar ya saya jual gitu. Begitu juga dengan yang fundamental. Fundamentalnya kalau nggak benar ya jual gitu. Cuman kan most of it fundamentalnya A B C D E F G. Tiba-tiba A B C D E-nya jelek, tapi dia lupakan A B C D E-nya jelek, dia punya E F G, masih ada E F G, masih E F G. Nah, padahal kan ya tesismu apa ya apa gitu. Ya, benar. Tapi kalau yang masalah untuk di drama-drama deket arah gitu ya, kenapa lu nggak justru lu sodok aja arahnya, lu bikin gap up gitu kan? Biasanya kan saham arah besoknya gap up ya. Besoknya gap up Hmm, baru siram gitu loh. Biasanya kan bukannya enakannya gitu ya? betul, enak kan seperti gitu. Tapi semenjak ada pemberlakuan IEP di semua saham, nggak begitu. Kalau kamu perhatikan, Mosovit nggak sebegitu lagi kalau misalnya dia ada IEP baru ya. Contoh yang saya ingat nih, Coca kayaknya. Coca itu arah, cuman dia openingnya langsung gap down gitu. Gap down 10% ya kalau nggak salah saya ingat nih. Cuman ya banyak lah saham yang tentu bervariasi gitu. Mosovit enggak gitu. Mosovit sudah jarang yang gap upan gitu. Iya, iya. Soalnya itu juga jadi salah satu weakness gua dalam trading ya. Kalau misalnya gua dapat barang bagus, udah hampir arah, kayak laba tuh waktu itu di laba kan. Gua udah cerita nih kalau laba waktu itu kena gua. Itu udah Hmm. beberapa titik sebelum arah gitu kan dia nongkrong aja situ ya. Udah gue tinggal kerja. Pas gue tengok balik, anjrit tiba-tiba udah diguyur berapa persen turun. Gila gitu BCL gede banget sih. Kacau. Iya, ya, Kacau. tapi ya seperti gitulah, Bro. Maksudnya kalau dia benar mau arah ya, let's say lah bagus gitu barangnya gitu. Ya dia akan makan gitu. Dia nggak akan mau bagi-bagi gitu. Ngapain bagi-bagi gitu ya kan? Orang barang bagus gitu. Kayak contoh ya eh apa gitu ya. Saya nggak tahu deh. Oh, contoh deh. Misalnya kan aku lagi mau bikin automated market making gitu ya kan. Pada nanya, berapa kok gue bayar gitu. Enak aja siapa yang mau kasih lu pakai gitu kan. Gue suka gitu kan. Siapa lu gitu, lu mau bayar berapa, gue kagak mau kasih. Nah, kurang lebih ya kayak gitu gitu. Yang saya suka, ya saya nggak akan mau bagi gitu. Iya, iya, benar. Heeh. Well, tadi udah dibocorin nih guys. SCMA Mm-mm. salah satu yang oke ya untuk di kondisi market sekarang. Emang dari kemarin gue juga perhatiin di kumpulinnya oke, volumenya oke. Ya mungkin Mm-mm. kalau koreksi-koreksi ya dikit-dikit aja lah koreksi. Harusnya Mm-mm. juga dijagain, broksumnya juga konsisten bagus. Jadi ya Iya. mungkin bisa jadi salah satu pantauan teman-teman semua di sini yang
join sebagai thank you dari kita untuk udah join, bolehlah kita bocorin satu lah. Ya, boleh, boleh, boleh. Boleh. Itu. Oke, kita mulai jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua deh, sambil kita ngobrol-ngobrol. Pertanyaan pertama, oke, ajarin cara baca bit over secara singkat, guru. Oke, ini gue serahin ke Suhu aja nih kalau masalah bit over nih. Apa ya? Cara singkat kalau bit over menurut saya nggak ada secara singkatnya. Cuman konsep yang bisa saya ingatkan yang paling gampang adalah begini. Kalau kamu, ini sebenarnya analogi yang saya sudah sering ngomongin ya, sampai capek saya ngomonginnya, gitu. Analoginya, kalau kamu punya duit 1T, kamu bisa jualan atau enggak? Ya kan? Kalau kamu punya duit 1T, kamu bisa pasang over atau enggak? Jawabannya nggak bisa, gitu. Karena pasang over itu wajib punya barang, nggak bisa punya duit, gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya nggak punya duit, saya punya barang, saya bisa pasang barang dong, gitu kan. Tapi saya nggak bisa pasang beli, gitu. Nah, itu kurang lebih analoginya. Jadi kalau prinsip utama dalam bid over adalah kamu harus berpikir seolah-olah kamu itu market maker. Kamu harus berpikir ini barang ini dari mana, gitu. Contoh, misalnya kamu lihat SCMA deh, today gitu ya kan, SCMA today itu tadi itu dipalang gitu, dua 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 puluh dua dua empat gitu, 458 itu dipalang gede-gede gitu, 200.000 lot 200.000 lot 200.000 lot. Nah pertanyaannya kan ya, siapa yang palang gitu ya kan, ya kalau kamu nggak punya barang ya kamu nggak bisa palang gitu. Nah siapa yang punya barang gede gitu, yang punya kepentingan ya, quote unquote ya bukan retail gitu. Nah kalaupun ya sebenarnya retail atau bukan retail itu bisa dicek lagi lebih detail gitu, cuman ya bisa dilakukan hal-hal seperti gitu. Nah jadi prinsip utamanya adalah melihat siapa yang nge-over dan siapa yang nge-bid dan siapa yang makan, itu kunci. Oke, setuju banget sih gue. Dan untuk menambahkan sedikit ya, kalau teman-teman emang serius trading, menurut gue itu wajib banget pakai Neo BDM untuk analisanya. Karena Neo BDM itu amazing, lu bisa lihat inventory analisis, siapa aja yang akum, macam-macam lah. Nanti lihat aja itu juga cuman bayar berapa ya? Kalau nggak salah sebulan 30.000 atau berapa ya? Ya segitu doang bro. Ya segitulah pokoknya ya, yang bikin itu nggak ngambil cuan cuman buat bayar server gitu kan. Habis itu ya nanti teman-teman boleh cek lah Neo BDM, nanti explore aja untuk aplikasinya, bisa lihat apa aja gitu kan. Tapi ini jadi tool untuk analisa gua nomor satu untuk sekarang ya, Neo BDM. Semoga nggak tutup selamanya, karena kalau tutup nanti gue bingung. Iya. Ya so far sih Ya begitu. belum gitu. Nanti kalau banyak Ya. yang kayak Neo BDM berikut, nah misalnya ada 10 kayak Neo BDM, nah itu bakal mungkin tutup. Biasalah kayak gitu. Nanti akan ada masalah regulasi lah segala macam gitu. Iya, 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 iya. Oke, next. Oke, dari Mbak Eva. Kalau bit over palsu gimana cara lihatnya, bro? Bit over palsu. Bit over palsu ya. Bit over palsu tuh kalau menurut gue sendiri ya, kelihatannya dia itu bakal kelihatan kayak yang pertama terlalu rapi, mau di sisi bid atau di sisi over. Misalnya kayak 10.000 lot rata gitu. Terus ada di jejerannya 5 tick gitu, misalnya 10.000 lot 5 tick berjejer gitu. Itu most likely biasanya fake. Itu kayak cuma mancing-mancing aja gitu loh. Biasanya itu bakal, kalau misal, dan antriannya itu biasanya akan di belakang, nggak akan di depan antriannya. Itu salah satu key ya biasanya yang jadi patokan untuk melihat ini bid overnya tuh real atau cuman buat manipulasi aja gitu. Dan yang kayak tadi udah Hengki bilang, kalau misalnya udah ada manipulasi ya it's never a good sign gitu kan. Jadi ya udah, itu udah mulai red flag lah. Dan kalau misalnya gue sendiri kalau udah mulai lihat red flag, gue semakin hati-hati main di barang itu. Semakin banyak red flag, gue semakin reduce keagresifan gue,
Dan eventually kalau misalnya udah terlalu banyak dan gue decide ini udah nggak kondusif gitu ya untuk di tradingin atau dimainin gitu apapun, ya udah keluar. Walaupun kayak ada info misalnya bakal terbang 200% kayak 300%, kalau udah Hmm. digitu-gituin ya gue percaya yang sekarangnya aja gitu kan, ke Hmm. depannya gue nggak tahu. Hmm. Kalau sekarangnya udah cacat, udah dimain-mainin gitu kan, ya gue ya keluar aja dulu gitu kan. Kalau emang dia bakal ke 200-300%, nanti juga bakal bagus lagi, hajar lagi, nggak usah ribet gitu kan. Mungkin 200%, 300% setelah turun 50%, bro. Dip dulu 50% gitu kan. Kita buang baru 200% gitu. Biasanya udah dip, kalau naik nanti orangnya cek kamu. Loh, kok kamu cut loss? Kan saya sudah kasih tahu kamu. Nah, itu klasik. Kalau misalnya dip gitu kan nggak naik-naik, dia bilang, iya bro, ada ganti rencana. Udah biasa itu, udah basi gitu. Iya, iya. Dan itu Hmm. juga mungkin salah satu apa ya, wisdom yang cukup penting ya di market ya. Kalau misalnya pasti teman-teman banyak denger info lah. Dan ya kalau gue sendiri juga, gue kerja di sekuritas gitu kan, gue kerja di Mandiri, jualan sedikit boleh lah nih. Gue pakai pakai kaos grow itu, jualan sedikit. gue gue kerja di sekuritas gitu kan, Hmm. gue kerja di sekuritas, terus ya keluarga gue juga semuanya capital market. Ya info 1001 macem lah gue dapet kan. Eh, tapi em, untuk info-info ini, kalau misalnya nggak disupport sama data transaksinya, data broksumnya, bid offernya juga mencurigakan, chartnya jelek, itu biasanya tetap gue abaikan gitu loh. Soalnya ya kalau infonya bener, kenapa transaksinya jelek Hmm. gitu. Kalau infonya bener ya harusnya bagus dong. Kenapa malah sebaliknya Iya. gitu. Jadi jangan terlalu terlena, jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu halu dan percaya sama info, karena info siapapun bisa bikin gitu loh. Kayak kalau misalnya gue suruh supir gue deh, Pak, bikin akun Stockbit 50 biji, saya bayar 5 juta gitu kan. Bikin akun Stockbit 50 biji, posting rumor ini di saham apa misalnya Ratu gitu. Nah, mulai deh tuh rumornya kan sirkulasi, sirkulasi. Ntar tiba-tiba banyak yang makan. Habis itu baru tiba-tiba nanti kalau misalnya gua ada niat jahat gitu kan, gua guyur semuanya. Nah, itu possible banget loh kayak gitu-gitu loh Eh, di market kita. Karena di market kita itu banyak orang jahat. bukan bukan possible, bro. Banyak teman gue yang kayak gitu. Gue kan ya kadang berteman gitu ya, kadang berteman nih karena dia cerita gitu, mereka bandar gitu. Iya, gue bikin stock bid gini 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 gini, saling komen gitu. Udah biasa gitu, bukan bukan possible, itu udah terjadi gitu, happening gitu. Sering justru ya. Sering sering. Contoh ya, paling gampang ya KRW lah gitu ya kan. Hmm. Saya doyan ngomongin KRW karena ya saya perhatikan gitu. KRW udah naik sampai di atas gitu kan, di 7.000 kan. Satu keluar news kalau misalnya eh, nggak Abu Dhabi-nya ya, nggak jadi akuisisi gitu ya kan. Pas turun ARB berapa kali, itu kan ada keluar news gitu, ada keluar news kalau oh jadi kok gitu, yang liputannya nggak jelas itu kan aku komenin. Sebenarnya Hmm. aku tahu itu Ya, siapa yang nitip gitu. ya. Itu yang nitip barang itu dititip gitu. Liputan kayak gitu tuh dititip 500.000 aja udah bisa kamu liput kayak gitu. Dan saya cari tahu, itu saya tahu orang yang nyangkut di sana, yang teriak banyak itu dia nitip gitu newsnya. Nah itu kan ya jangankan Stockbit gitu, Stockbit kita bisa bikin account nggak gitu ya. Bentar lagi aku bikin Emir Pangeruan ya gitu, aku bilang oh ya HK, bapak gue bilang HK gitu kan, bisa bro gitu kan. Nah itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau misalnya berita aja bisa dimanipulasi segitunya gitu, apalagi akun Stockbit gitu. Benar. Setuju banget Hmm. gua. Hmm. Setuju, 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 setuju. Hmm. Oke, next. Wah, ini pertanyaan seribu manusia nih. Gimana cara gabung Remora, bro? Nggak ada sih bro. Sekarang tahun ini adalah tahun saya belajar. Saya lagi banyak ikut belajar sana sini gitu ya kan. Jadi tahun ini saya sih skip gitu. Saya trading sendiri. Eh, soalnya palingan sama CP, trading sendiri sama CP. Setelah itu ya udah most of it
saya tahun ini tahun belajar. Gitu. Hmm. Jadi untuk tahun ini udah nggak bakal buka lagi ya Remora ya? Kecil ya 10% masih mungkin, nggak ada yang 100% ya, tapi ya 10% mungkin, ya 90% nggak mungkin gitu. Oh, Chance 10% doang berarti. Tapi iya. guys, kalau di Chuck Investment Club itu probability-nya 100% loh untuk grupnya open bisa join loh. Tuh, open tuh. Open loh. Uh, Walaupun belum sehebat suhu gua ini ya, cuma bisa lah kita cari-cari Bisa lah, peluang bisa, lah. bisa. Bisa Semua lah bisa dulu aja kemarin. gitu. Ada. Hmm. Oke, pandangan view brand tadi udah ada liatin Aka foreign di Breeze bulanan ini. Apakah itu front run MSCI? Interesting. Apakah itu front run MSCI? Sangat-sangat possible sih ya. Iya, sebenarnya tesis saya sih Breeze ya, gitu. Waktu itu tesis saya dua, cuan sama Breeze gitu. Cuman cuan saya gagal, ya yang ada ya Breeze gitu. Karena Breeze itu sebenarnya mereka nggak front run ya. Kamu tahu nggak kalau MSCI itu misalnya contoh MSCI, paling gampang deh. MSCI sebelum masuk MSCI dia itu ada Zoom meeting gitu. Mereka itu ada Zoom meeting sama emitennya gitu. Mereka ada Zoom meeting, mereka akan nanya prospek kamu itu apa gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya Breeze beneran masuk, sebenarnya mereka bukan front run gitu ya. Mereka emang udah masuk ke ke list saja gitu. Cuman ya kalau lihat dari transaksinya sih seharusnya iya. Waktu itu saya masuk di 2.800-an, cuman ya dikit doang saya udah jual gitu. Malas gitu mainnya gitu. Lelet gitu. Iya, benar. Tapi Cuman seharusnya kalau belum ada pengumuman ya. Seharusnya hari ini sih pengumuman atau besok pagi ya jam 4 ya. belum sih, gue juga belum dapat sih pengumumannya Iya. sih. Tapi itu udah high probability untuk masuk MSCI. Iya. Breeze itu high probability, yes. Iya. Sebenarnya kemarin gue juga sempat lihat-lihat ini akumulasinya udah mulai oke. Volumenya juga udah mulai muncul-muncul gitu kan. Dia udah breakdown trend channelnya juga. Ini juga udah lumayan interesting. Tapi ya itu, magernya dia suka lama, lambret. Iya, betul. Karena Kalau kalau institutional play. iya, kalau gue kan mainnya momentum banget ya. Gue pengennya tuh cuan sehari 10% gitu loh. Ada. Jadi kalau di Breeze mungkin harus udah lewat masa-masa dia kencengnya. Waktu itu pas dia momentum kenceng itu tuh, waktu itu gue inget banget gue nungguin dia breakout 1800. Waktu itu gue lagi di Jepang tuh. Nah ini bener nih, dia breakout 1800, rally-nya kenceng, jebret sampai berapa nih? 2800-an. 2800. Itu juga lumayan nyayur di Breeze. Cuma sekarang apalagi kalau misalnya udah masuk MSCI, ya kalau nyari momentum yang naik 10% udah jauh lebih sulit lah. Itu mainannya foreign dan fun big player segala macem. Mau gimana naik 10%? Gila udah kegedean, udah kebanyakan isinya. Iya. Sebenarnya ada satu yang menarik. Ini tesis ya gitu ya. Saya nggak punya barang dan ya cuman saya research aja gitu. Yang menarik tuh sebenarnya Wika gitu. Wika itu foreignnya masuk terus-terusan Wika, gitu. ya. Akhir-akhir ini foreignnya lagi asik masuk gitu. Kamu lihat ya, Wika ini ya saya masih ingat ya Wika waktu itu MSCI pengumuman ya, saya gila main di Wika gitu dari berapa ya? Itu saya lupa deh. Mainnya dari 200-an sampai ke 400-an itu mainnya Wika. Nah, dia kan Wika, sudah masuk ya. MSCI gitu. Biasanya kalau foreign udah masuk kayak gini, biasanya ya dia ada tambah weight gitu. Jadi dia bebannya ditambahin lagi, mereka beli lagi. Biasanya seperti gitu. Cuman ya Wika satu downtrend, terus Ada ya dia supportnya nggak jelas, jadinya saya skip gitu. Cuman ya kalau misalnya ada pengumuman gitu, let's say Wika masuk gitu ya, mungkin Wika jauh lebih volatile ya kalau pada pecinta volatile gitu. Iya, emang ini gue lihat chartnya sih suramnya bukan Iya, main sih, kagak ada suram perlawanan sama capnya gitu. sekali. Gila. Dan Cuman ya itu transaksi foreign bisa aja crossing doang nggak sih, bro? Wika kan juga saham crossing ya. dalam konteks ini gue sih nggak melihat dia crossing bro. Gue lihat foreignnya itu real foreign. Karena dia masuknya itu tanggal, kamu lihat deh, dia mulai makannya itu tanggal Februari gitu. Bulan ini dia mulai makan gitu. Nah, Coba kamu gua lihat cek. Breeze juga gitu ya kan.
Breeze itu tanggal berapa asingnya mulai makan banyak. Nah, itu juga Februari Februari juga kurang lebih. Ya, asingnya udah Januari udah mulai di luar ya, cuman gedenya itu di Februari gitu. Wika Biasanya sih mulai mereka dari benar-benar Februari. 1 bulan sebelumnya gitu. 1 bulan sebelumnya udah pada dalam tanda kutip udah masuk di luar. Cuman sekali lagi ya, saya sih ya tunggu aja lah kalau pengumuman MSCI baru kita main di sana gitu. Kalau enggak sih enggak. Iya nih, Wika, BK yang makan, BKAK, ZP. Iya. BK, AK, Kanan kan ZP. kanan kanannya juga retail ya. Iya, most of it PD, retail, AK, DX, PD ZP, YP. gitu-gitu. Iya, interesting sih ya. Iya, cuman ya sekali lagi saya sih belum gitu karena ya ngapain nangkap jurang gitu loh ya kan. Tunggu dia kalau beneran mau ya dia akan berbalik arah baru main di sana aja gitu. Iya, menarik, menarik, menarik. Boleh lah, tambahin watchlist lah. Heeh. Boleh Wika. gitu. Boleh, 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 boleh. Cuman itu kalau diurutin ya itu paling belakang gitu ya, bukan urutan depan gitu Wikanya. Iya, tambahin aja dulu biar kepantau gitu kan. Kalau enggak ya nanti tiba-tiba dia udah mulai bagus malah kelewatan gitu kan. Iya. Biasanya kayak gitu ya, be early lah. Kamu udah tahu, wah ini transaksinya bagus, ini lumayan oke. Jadi ketika udah oke, kamu udah siap masuk gitu, nggak baru siap nyari gitu. Makanya menurut saya sih penting kamu tiap hari itu ada screening, ada baca, ada lihat. Jadi kamu tahu, wah ketika dia muncul, dia lagi perform, kamu nggak ada second thought lagi. Wah udah langsung fight di depan market gitu. Iya, benar. Dan itu ini ya, gua ada satu hal yang gua notice, mau itu dari trader, investor, CEO, siapapun itu, kalau misalnya orang-orang hebat itu tuh semuanya ada satu common trait ya. Satu common trait-nya itu mereka kerjanya kayak orang autis. Mereka udah kayak, udah apa ya, kan kemarin gue sempet dapat kesempatan ketemu sama Palo Keng Hong gitu kan. Dia itu orangnya bisa, apa, rutinitasnya dia pagi baca koran, habis itu dari dia bangun jam 5 apa jam 6 gitu ya. Baca koran, baca berita apa segala macem, habis itu diliatin market. Nah, pas market selesai jam 5 dia tidur. Habis itu dia tidur 1 jam 2 jam, habis itu bangun jam 7-an dia bilang gitu, jam makan malam. Habis itu dia lanjut analisa lagi, dia bacain satu-satu, apa, di keterbukaan informasi ada apa, kalau ada yang rilis LK kayak gimana. Dan itu setiap hari rutinitasnya dia lakuin itu kayak gitu. Jadi itu mungkin satu hal yang harus dimilikin juga ya kalau emang teman-teman pengen jadi trader sukses gitu, emang kerjanya harus aktif, harus ya nggak kenal capek gitu. Kalau liatin data transaksi tiap hari, tiap malam bukain lah ini Neo BDM, siapa yang akum, apa aja saham yang naiknya kenceng, apa yang turun, bid over juga perhatiin setiap hari. Pokoknya otak nggak lepas lah dari saham. Gua aja sekarang mimpinya saham bro, gila. Mikirin Bahaya bro. saham. Iya. Tapi ya mau kayak gitu sih ya lifestyle lah. Kalau mungkin sebutnya lifestyle kali. Kalau orang lihat ini gila atau apa ya, cuman ya something is missing lah kalau kita nggak melakukan hal-hal seperti gitu gitu. Iya. Jadi ya udah part of the lifestyle gitu. Iya, iya, iya. Kamu kayak mau kemanapun, mau liburan kemanapun, kalau saya nggak buka laptop, nggak malamnya nggak lihat transaksi segala macam, saya bingung gitu, gelisah gitu. Liburannya nggak happy. Beneran, kalau liburan saya itu happy-nya double. Kalau saya lagi liburan, saya trading, tesis saya bener gitu. Iya. Itu happy-nya double gitu. Iya, kayak ya I don't care about the money lah ya. I care about my thesis gitu ya. Wah, ternyata pemikiran kayak bener banget nih yang gua pikirin nih sejalan gitu ya. Make me happy gitu. Iya. Iya, iya. Dan satu lagi tadi yang lu bilang I don't care about the money, itu juga menurut gua mindset yang sangat-sangat bagus dan wajib untuk diterapkan ya kalau misalnya trading gitu ya. Soalnya dari pengalaman gue sendiri gini, kalau misalnya lu udah punya posisi nih, lu saran gue jangan diliatin floating loss atau floating
floating loss boleh lah diliatin. Tapi kalau floating gain itu jangan dibuka gitu, jangan diliatin. Semakin lu liatin itu lu semakin mulai greed-nya muncul. Kalau udah mulai jelek nggak mau TP, fear-nya pun juga muncul. Kayak naik-naik, aduh, takutnya dibuang. Padahal masih bagus gitu kan. Ujung-ujungnya TP kecepetan, gitulah. Dan itu sekarang gue juga masih baru banget gue terapin. Sekarang gue udah abis gue beli barang gitu, udah gue mentokin full limit apa segala macem, nggak gue pandang lagi tuh posisi gue di Porto tuh, udah nggak pernah gue buka. Gue fokus bid over chart. Karena itu mengurangkan decision bias kita ya kalau misalnya udah di dalam posisi gitu loh. Jadi mau berapapun floating gain-nya, ya kalau memang sudah jelek, udah waktunya keluar, ya sudah, baru dah hajar keluar, langsung aja siram gitu kan. Biasanya orang merasa memiliki, bro. Gitu. Merasa memiliki dalam artian, wah, saya floating profit-nya, nih, floating profit gitu ya. Wah, saya floating profit-nya 100, jangan deh, saya floating profit-nya 90 juta nih. Dikit lagi jadi 100 juta. Nah, biasanya kayak gitu. Udah floating profit 90 juta, udah jelek nih. Dikit lagi 100 juta gue TP, 100 juta gue TP gitu kan. Nanti turun 70 juta gitu kan. Masih floating profit 70 juta. Wah, saya floating profit 70 juta. Saya tadi 90 juta. Tadi gua equity-nya sudah segini, padahal belum gitu. Merasa memiliki itu paling berbahaya gitu. Kayak ibaratkan ya pacaran belum, nikah belum, merasa memiliki gitu kan. Ujung-ujung jealousan. Ujung-ujung dia ngomong sama orang dikit lu tantrum gitu ya. Padahal ya itu bukan punya kamu gitu loh. Ngapain kamu ngoceh-ngoceh gitu. Nah, jadi itu sama kayak saham. Sebenarnya in our life ya, sama saham itu dalam melakukan apapun aku melihat banyak similarity gitu. Kalau misalnya ya bukan punyamu ya bukan punyamu gitu. Jangan bukan punyamu kamu rasa punyamu gitu. Ujung-ujungnya ya bahaya seperti gitu. Iya, dan itu emang sih untuk kalau lifestyle kita ya, gue percaya banget lifestyle kita itu mempengaruhi performance trading. Kalau misalnya kayak sesimpel kita disiplin nge-gym gitu, disiplin nge-gym setiap hari, itu tuh ngebangun disiplin juga untuk ngikutin setup kita sendiri di saham gitu kan. Disiplin CL, disiplin TP, disiplin screeningnya kayak apa, itu juga jadi nuler gitu loh, jadi kebawa juga ke dunia saham kan. Butuh makan bro, anjingnya minta wagyu deh. Wagyu Mir, tolong dong kasih makan, Pak. Gila, cuan gue kasih anjing gue semua buat makan. Ya gitulah. Aduh. Oke. Next. Ini ada banyak pertanyaan tentang spesifik saham. Mau lu jawab apa gimana, bro? Spesifik saham ya. Kalau fenomenal oke lah. Kalau yang masalahnya gue nggak semua saham gue tahu juga. Gitu. Nggak semua saham gue tahu. Tapi yang gue perhatikan, gue pasti tahu detail. Gitu. Oke, boleh lah. Kita tes lah. Ada yang menanyakan Ratu gimana? Ratu menurut saya not so okay gitu. Menurut saya not so okay. Banyak yang bilang wah HP-nya buyback gitu ya kan. Ya itulah itu yang mereka dalam tanda kutip quote unquote sengaja kasih kalian lihat. Tapi kalau trading di sana ya I'm very happy trading di Ratu terus-terusan gitu. Cuman kalau kamu tesisnya bilang wah ini HP-nya buyback kok gitu, underwriter-nya buyback. Nah itu yang emang sengaja mereka mau kasih kamu lihat gitu. Begitu juga dengan berbagai saham. Wah ada MG masuk. Be careful kalau kamu ngomongin pakai broker segala macam doang ya gitu, karena overall menurut saya itu risk itu udah main di dataran tinggi gitu. Main di dataran tinggi nggak semua orang bisa gitu, nggak semua orang mampu, karena kalau dataran tinggi sekali jatuh itu
Ya namanya dataran tinggi ya mana jatuh dari tinggi nggak sakit ya kan. Nah, jadi hati-hati gitu. HP-nya emang buyback, tapi kamu harus lihat HP-nya keluar seberapa banyak dari yang dia buyback. Ya, it means nothing dari yang dia jualan. Jadi, kalau menurut saya, Ratu gimana? Enak buat trading, tapi kalau untuk hold, nggak worth the risk. Gitu. Gak worth the risk ya. Iya. To be honest ini Ratu ya. Kalau ya sama sih. Kalau dari view gue juga enaknya di tradingin aja sih. Soalnya dari kemarin kayak apa ya? Kalau naik pun yang buangnya agresif banget di atas bro. Betul. Betul. Jadinya kayak ya gue juga ada trading dikit di Ratu dan ya udah tipis-tipis aja kalau misalnya gue udah nggak terlalu hafal ya kalau untuk bid overnya Ratu ya. Jadinya gue nggak terlalu berani cari apa namanya, cari topnya di mana. Cuma kalau misalnya menurut gue udah enough ya udah langsung gue bungkus aja gitu. Soalnya memang Mm-mm. gila dia kalau ngeguyur tuh nggak kira-kira anjir. Iya. Sekali buang berpapan-papan juga. Begitu juga dengan ketika dia mau narik. Berpapan-papan juga dihajar sama dia Iya, gitu. Tapi ya, benar. menurut saya itu adalah fase-fase distribusi gitu. Jadi enak Hmm, kamu manfaatin, tapi kalau nggak disiplin nggak bisa main sih saya skip ya bilangnya. iya, setuju, Mm-mm. setuju. Ratu. Oke, next. Um, Coba kita lihat pertanyaannya yang interesting. Kita cari repo. Hmm, Oke, ini ada yang nanya, tapi gue jawab singkat aja ya. Gimana kita tahu bisa dari awal sebelum saham itu di repo, jadi bisa numpang waktu lagi dia diangkat? Jawabannya nggak bisa, bro. Karena yang yang tahu di kapan dia di repo cuman ya orangnya, cuman dia dan Tuhan yang tahu Hmm. gitu. Jawabannya nggak bisa kita tahu kecuali ya kenal orang dalam gitu ya, dia udah kabarin mau di repo ya udah bisa lah. Cuma kalau misalnya nggak kenal siapa-siapa ya gimana cara taunya, cuman cuman dia doang yang tahu gitu. Jadi Hmm. ya begitulah kira-kira. Hmm, oke, ini boleh lah. Dari Pak Miguel, tadi sempat bilang mau belanja, kira-kira ada indikator tertentu dalam screeningnya. Nah, screeningnya, proses screening seperti apa sih bro yang enak nih bro? Screening ya. Screening yang saya suka adalah saham yang tidak banyak retail. Dalam artian retailnya pada keluar, retailnya pesimis, retailnya nggak suka, retailnya taking profit, retailnya cut loss, apapun itu, yang penting retailnya kabur gitu. Jadi yang saya suka adalah switching dari retail lain ke saya gitu. Saya nggak suka switching dari big player ke saya gitu. Saya sukanya udah kalian retail siapa yang mau keluar sini kalian keluar semua, gue beli orang kalian. Nah, gue sukanya kayak gitu. Jadi mereka keluar, saya masuk gitu. Nah, biasanya saya carinya adalah saham-saham yang seperti gitu. Yang dalam tanda kutip masih early, masih proses pengumpulan gitu ya. Jadi saya pengepul retail udah kamu pergi aja, saya ngepul barang kalian. Nah, itu saya suka. Kecuali kalau lagi perform, lagi naik, ya itu khusus trading aja. Gitu. Jadi kalau ya, tapi ya semua saya cek dari bukan dari indikator ya, tapi ya dari broker summary, dari Neo BDM juga sangat membantu gitu. Cuman ya saya ceknya dari sana. Saya nggak analisa news ya, saya analisa transaksi. Berbeda. Kalau dua hal itu dua hal yang berbeda. Mungkin boleh dijelasin dikit nih bro, perbedaannya di mana tuh bro? Pasti banyak yang belum paham lah. Yang oke. Kalau analisa news ya, semua orang udah tahu gitu, ya kan analisa news. Kalau saya percaya dengan aliran ya price discount everything gitu. Kalau misalnya harganya udah naik di luar gitu ya kan, nah biasanya dalam tanda kutip ya tahu gitu ada apa gitu loh. Karena kan kamu sebagai direksi deh. Kita nggak usah munafik ya, Indonesia itu banyak orang bobrok gitu, banyak orang yang pintar tapi kurang beretika gitu ya kan. Saya berani ngomong melakukan hal seperti gitu. Kamu contoh deh, kamu misalnya saya ada perusahaan ABCDE gitu kan, ABCD gitu.
ABCD perusahaannya bagus, LK-nya bagus, ada apa tuh, ada nanti mau diakuisisi sama Prabowo gitu. Nah, itu kan something huge gitu. Nggak mungkin kamu nggak beli, nggak mungkin kamu nggak suruh anakmu dan segala macam beli gitu. Nggak mungkin gitu. Pasti kamu, wih, ini cuy kita tiket kita, gue nggak mau kerja lagi, udah kita jual rumah, kita beli aja gitu ya kan. Nah, itu yang hal-hal yang terjadi seperti gitu. Makanya kalau di Indonesia itu price discount everything. Kalau di luar ya masih banyak perusahaan yang dalam tanda kutip itu fair gitu. Tapi kalau di Indo enggak gitu. Makanya dari itu mereka suka melakukan front run ya sebutannya. Jadi mereka panggil anaknya lah, saudaranya lah, kakek neneknya, udah kamu beli tenang. Ini udah mau diakuisisi cuy gitu. Nah, biasanya ya seperti gitu. Kalau misalnya direksinya itu player ya, dalam artian ngerti saham gitu. Cuman kalau nggak ngerti ya diam aja gitu. Contoh ya Breeze. Aku bisa bilang Breeze ya. Breeze itu banyak banget orang itu kaya mendadak gitu. Teman-temanku itu dia kerja legal. Dia nge-handle transaksi akuisisinya Breeze gitu. Nah, itu belum ada yang ngomong gitu. Dia udah handle akuisisinya Breeze gitu. Dan di kantornya, direksinya itu udah ada borong di luar di bawah gitu. Nah, kamu bisa cek aja newsnya gitu ya kan. Breeze itu kapan dikeluarkan news akuisisinya gitu ya kan. Nah, merger and acquisition gitu. Sebelum dia ada news merger acquisition itu volumenya udah naik-naik terus gitu. Nah, itu siapa yang hajar gitu. Nah, mereka udah front run di luar. Jadi ya whether you like it or not di Indo ya seperti gitu. Iya, tapi memang gue juga sering banget sih ya. Kalau gue masuk saham gitu yang udah gue analisa, gue conclusion gue ini saham bagus gitu kan, gue hajar, habis gue hajar, barulah tiba-tiba dapat kabar, dapat info, bro ini saham ini mau di akuisisi apa, mau diiniin, mau diituin, ada corporate action apa segala macem. Tapi biasanya by the time dapat info itu harganya udah tinggi banget gitu kan. Betul, betul. Biasanya ya kayak gitulah ya, kayak gitu bro. Waktu itu Petro kita main dari di bawah ceban bro, ya kan? Iya. Kalau bro ingat ya gitu. Iya. Saya main dari bawah ceban itu sebelum stock split, jadi ya kurang lebih 1.000 gitu ya. Saya main sampai 4.000 saya nggak main. Di 4.000 banyak yang keluar bro berita. Ini mau ke 50.000 lagi heng gitu. Udah gila nih orang ini udah nggak benar gitu ya kan. Nah itu ya ciri-ciri udah banyak news yang aneh-aneh, banyak dalam tanda kutip info aneh-aneh, transaksinya jelek, ya sudah selesaikan, buang gitu ya kan. Ya terbukti ya rungkat gitu. Saya jual di Petro gitu, walaupun nggak semua saya jual di 4.100 ya, saya jual di ya 3.500-an saya sudah mulai jual gitu. Tapi ya 4.100 saya sudah buang semua gitu. Iya, dan memang itu Petro ya balik lagi ke yang tadi gue sempat bilang ya. Petro itu ada yang bilang udah pasti fix market cap-nya bakal targetnya itu 50T. Ada yang bahkan bilang jadi 100T gitu. Jadi targetnya ke 10.000 gitu kan. Nah, ini gue lagi buka chart Petro nih. Kalau teman-teman lihat di hari Selasa tanggal 21 nih. Ini candle-nya udah busuknya bukan main nih. Dia naik tinggi gitu kan. Dia naik tinggi ke 4550, 4560 gitu. Habis itu closingnya diguyur 8% tuh closingnya. Nah, itu habis itu diguyur pakai volume lagi gitu kan. Diguyur pakai volume dan kemarin-kemarin juga broksumnya pun banyak retail yang masuk gitu kan. Jadi itu udah red flag retail masuk, udah gitu dari technical juga udah red flag. Tapi untungnya gua nggak kemakan info bahwa bakal fix 50T gitu. Waktu itu gue average itu di 2.650 gitu kan. Jadi walaupun ya infonya begitu, untungnya gue masih berpegang teguh bahwa price discount everything. Kalau misalnya memang udah ada tanda-tanda bahaya kayak gini, red flag ya udah jangan ini sih, jangan apa ya, jangan greedy gitu loh. Percaya sama analisa sendiri aja, mantepin analisanya, dan kalau misalnya kesimpulannya memang udah harus keluar ya udah keluar, jangan ketipu sama info, bukan ketipu sih ya bahasanya ya, jangan terlalu terlena sama info gitu. Kalau enggak lu nguap banyak bro, lu 2.600 banyak banget bro, gila bro, itu gue all-innya men. Belum lagi kalau misalnya kayak gitu ditambah lagi
kena mentalnya itu yang mahal gitu. Nah, iya, bener Nah, banget. mental itu mahal, duit tuh gampang, beneran duit tuh gampang. Kalau mentalmu bener, caramu bener tuh duit gampang ngalir cuy. Masuk terus bingung nggak mungkin mau beli apa ya beli hype sih kalau saya. Cuman ya kalau bingung gue serius kalau kalian bisa ya tradingnya itu duit masuk terus dan ketika kamu duit masuk terus kalau kamu mentalnya ya nggak siap gitu ya hilang lagi duitnya gitu. Dan ya kalau saya ya duitnya saya nggak mau lihat gitu nggak mau belanja barang lifestyle tak boleh naik gitu. Memang mental itu Hmm. satu hal yang nggak bisa diajarin. Itu harus belajar sendiri, kalau menurut gua ya. Hmm. Dan contohnya kayak waktu itu tuh di Pani gue all in 5.600 dapet jackpot gitu kan, beggar. Itu gue pertama kali float profit segede itu. Habis itu gua TP dan gua pindah ke laba yang tadi gue cerita tuh. Gue pindah ke laba, gue CL gede, setengah profitnya hilang. Itu mental gue udah amburadul tuh, udah revenge trade, udah wah ini gue mesti balikin profit gue yang hilang di laba gitu kan. Ujung-ujungnya over agresif, over trade, dan hasilnya malah balik lagi ke equity semula gitu. Hmm. Iya, take a break itu penting kok. Bener, itu gue sempet istirahat dulu kayaknya hampir hampir sebulan lah, 3 mingguan gue nggak trading dulu, gue riset mental gitu kan. Gue pagi-pagi bikin rutinitas meditasi dulu, gue buka jendela gitu. Gue duduk, gue meditasi gitu, gue diem aja, ngopi-ngopi, biar santai gitu kan. Dan alhamdulillah abis gue riset mental kayak gitu, performance gue langsung oke lagi. Gue langsung mulai bisa objektif lagi. Karena kalau udah mental hancur kan, kita jadi bikin decision kan pakai pakai emosi ya, bukan Tuh, bukan pakai logika kan. ditambah lagi bro kalau misalnya lu lihat deh kalau laba lu nggak cut loss lu mending Nah, pensiun bro. iya, langsung iya. langsung lu langsung pakai baju lu bukan itu lagi baju lu Spiderman bro gitu. Langsung udah kayak orang gila gitu tapi ya Wah, ya seperti gila. gitu ya sometimes pil sakit ya pahit ya cuman ya itu ya whether you like it or not itu harus ditelan harus banget ditelan Iya, gitu. Kalau nggak iya, sembuh iya. sembuh gitu. Benar-benar. Oh, ini ada yang nanya nih, price discount everything maksudnya gimana? Ini mungkin oke juga ya untuk kita bahas ya. Maksudnya kalau price discount everything itu tuh harga suatu saham merefleksikan semua informasi Hmm. yang ada di dunia. Karena kan di market kita itu kan sebutannya imperfect information ya. Jadi nggak semua orang itu tahu informasi yang sama gitu. Misalnya ada 100 informasi, nggak semua orang tahu 100-100-nya gitu loh. Jadi ada kesenjangan informasi lah bahasanya. Kalau di Indonesia kesenjangan sosial, kesenjangan informasi di marketnya gitu. Nah, untuk mengatasi kalau misalnya kita nggak tahu info apa-apa, kita networknya masih kecil, bisa fokus aja ke price actionnya. Karena kalau misalnya yang kayak tadi gue udah cerita ya, gue beli saham bagus yang menurut gue analisanya bagus, gue beli, habis itu baru tiba-tiba dapat info-infonya, oh ini sahamnya mau diapain, emitennya mau ngapain. Itu maksudnya price discount everything. Gue udah tahu sebelum infonya masuk ke kuping gue gitu loh. Bukan Jadi tahu kali mungkin sudah mencerminkan nah infonya iya, belakangan sudah biasanya. sudah mencerminkan, benar, sudah Hmm. mencerminkan. Price discount everything itu sudah mencerminkan informasi yang belum available di publik gitulah. Contoh Kira-kira yang seperti itu. mungkin contoh mungkin saya contoh ya yang lumayan fenomenal Bumi gitu. Bumi tidur lama di gocap. Nah, itu kan gocap bangun tuh, berdetak gitu kan. Ya, Berdenyut. Bumi digocap, dikerek gitu sampai ya kurang lebih 200-an. Saya lupa deh, sekitaran sana lah, 200-an. Nah, di dekat-dekat harga 200 kan keluar news. Wah, Salim mau masuk ke Bumi. Saya ingat ya, tuh gitu ya kan. Saya pemain Bumi banget juga gitu. Enak bid overnya tebel gitu kan, kiri kanan hajar-hajaran. Nah, ya sekarang harga berapa ya? Nah, tapi ya sekarang harga 96 gitu. Ya, tapi ya price discount everything dari gocap ke 200 belum ada news Salim mau masuk.
di 200 saling mau masuk gitu kan. Ya hasilnya ya selesai kayak gitu. Tapi ya itu mencerminkan segalanya gitu loh. Iya, Jadi harga gerak betul. dulu gitu. Ya sebutannya front run dulu lah gitu. Iya, harga gerak dulu, informasi belakangan. Iya. Biasanya kalau udah tahu informasi, nah siap-siap gitu. Sudah sudah mau ada Siap, pembantaian gitu. siap cuci-cuci, siap-siap Iya. jemur. Iya, ya kalau saya sebutnya itu ya udah ngejabla ya, udah ngenawarin diri gitu. Wah, belai saya bang, saya menarik bang. Iya, kayak gitu. biasanya biasanya penyakitan bro kayak gitu. Tapi ya itu Aduh. definisi price discount everything ya. Gitu. Iya, price discount everything itu salah satu teori pegangan teguh gue juga nomor satu. Itu Dow teori, kalau teman-teman pelajarin itu nomor satu. Price discount everything. Dan kalau oke, mungkin selain itu ya, ini mungkin udah yang COVID deh, angkatan COVID mungkin tahu gitu. DMMX gitu. DMMX itu di 3.000-an. Saya masih ada screenshotnya gitu kan. Screenshotnya adalah orang-orang ngeposting di IG feed-nya. DMMX, ini future. Saya influencer yang sekarang masih ada dari COVID itu semua dikontak gitu. Nah, tolong dong promosiin gitu ya kan. Saya masih ada screenshotnya. Kamu mau ngomongin siapa gitu ya kan. Saya ada gitu fotonya dia dulu ngeterima endorse-nya ya. Itu ya hasilnya ya sekarang berapa gitu, dari 3.000 sekarang 300 gitu. Tapi ya seperti gitulah ya. Ya jablainya udah penyakitan lah, bahaya. Udah penyakitan. Oke nih, ada yang nanya ini, SMA pattern VCP bener nggak kok? Nah ini favorit gue nih. Betul, untuk SMA itu volatility contraction pattern, dan kalau teman-teman suka charting gitu ya, rekomendasi saya itu pelajarin volatility contraction pattern. Itu satu-satunya pattern yang gue berpegang teguh bahwa itu no bullshit patternnya ya. Karena kalau misalnya kayak pattern mungkin kayak double bottom sama double top lah, itu juga itu masih oke lah. Tapi kalau kayak rising wedge lah, falling wedge, apa segala macam, symmetrical triangle, menurutku itu secara statistik probability-nya nggak gitu-gitu banget, dan itu gampang dimanipulasi. Sedangkan kalau misalnya volatility contraction pattern itu biasanya dia kan selalu bikin higher low ya. Dia higher low artinya ada yang ngumpulin gitu kan. Karena logikanya kalau misalnya ada yang ngumpulin, misalnya ngumpulin di harga 100 gitu. Terus dia naik ke 110. Habis itu dia turun lagi. Nah, itu biasanya dia kalau ada yang serius ngumpulin ya, dia ngumpulinnya nggak di 100-nya lagi, dia ngumpulinnya agak satu tik dua tik di atas gitu loh. Karena dia udah mulai apa namanya, udah nggak mau ketinggalan gitu. Jadi itu yang bikin higher low terus. Apalagi kalau disupport sama data broksumnya ya. Data broksumnya ada yang akum, apa namanya, polanya volatility contraction pattern gitu, VCP. Nah itu saham-saham favorit saya tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalnya nongol itu biasanya gue mainnya udah gila-gilaan, udah langsung sekalinya breakout gitu kan, cari nanti adalah istilahnya pivot point-nya kalau teman-teman pelajarin volatility contraction pattern, tunggu pivot point-nya muncul, hajar. Itu bisa rally-nya kayak orang gila. Apalagi dikombinasiin lagi sama bid offer dan broksum, itu udah wah, nggak ada lawannya deh. Dan gue juga mau rekomendasiin buku ya. Buku untuk pelajarin volatility contraction pattern itu bukunya Mark Minervini. Namanya, aduh gue lupa lagi. Namanya Think and Trade Like a Champion. Think and Trade Like a Champion by Mark Minervini. Itu jadi pedoman hidup gue untuk analisa teknikal. Selain itu kayak pattern candlestick pattern lah apa itu udah gue abaikan aja sih, gue udah nggak ngeliat itu, soalnya itu udah menurut gue nggak terlalu reliable ya, apalagi di market Indo yang gampang banget lukis gitu kan. Iya. Ngomongin lukis sama pattern bro, gue ada cerita lucu. Pani gitu ya kan. Nah, Pani 18.000 kan, aku dalam tanda kutip ya terserah lah mau ngomong apa, cuman ya saya sebutnya biar gampang, ngefat lah gitu ya, dan saya ngefading gitu kan di Pani.
Nah, banyak yang ngejapri gitu, mau influencer besar, mau siapapun lah gitu kan, japri, lu sok tahu lu gitu panik gitu. Pada bilang ini racing wedge gitu ya kan, emang patternnya yang mirip racing wedge gitu lah ya kan. Cuman kan dari Broxum-nya jelek gitu, jelek banget gitu, Broxum-nya parah, RF-nya keluar, asingnya masuk, LG-nya keluar, segala macem gitu. Nah, retailnya masuk semua, retail semua ngomongin, di overpost, semua overpost itu panik, panik gitu kan, Stockbit panik gitu. TikTok gue scroll panik lagi, anjir nih gitu kan ya. Gue mau main TikTok itu mau main santai bro gitu, gue mau lihat Jepang, gue lagi pingin lihat tempat lain gitu, kenapa muncul panik gitu. Itu ya one of my top sinyal gitu ya, tapi ya hasilnya ya sekarang panik parah gitu, 18.000 ke 10.000 gitu, itu kan lumayan sakit ya, 50% hampir hilangnya gitu. Bukan lumayan Cuman lagi sih, itu sakit iya, banget bro. iya banyak loh yang masuk gede-gede. Cuman ya nggak tahu gitu. Yang teman-teman yang mungkin harus dalam arti perhatikan ya gitu ya. Terserah orang mau ngomong apa gitu. Karena bisa jadi orang tersebut itu ada biasnya gitu. Bias dalam artian dia punya barang, dia di harga bawah, dia free race gitu ya kan. Mentok-mentok cuannya berkurang. Kalau kamu masuk di 18.000 ya kamu mau harap dia ke berapa gitu ya kan. Kamu mending kalau banyak orang justru FOMO gitu ikut masuk. Nah, tapi kalau saran saya, kalau misalnya kalian benar-benar mengagungkan gitu ya kan segala sesuatunya, lebih baik kalian pelajarin, wah kenapa ini bisa ketemu panik gitu loh. So cool gitu ya kan. Apa sih ciri-cirinya? Nah, itu jauh lebih baik. Kamu tunggu. Ketika ada momen sesuai kriteria, kamu bet gede-gede di sana. Karena kalau kamu masuk sekarang di panik, ya contoh 18.000, itu lose-lose gitu. Karena kalau kamu diguyur dalam artian, let's say ilmunya benar. Let's say dia emang hebat gitu ya kan. Ilmunya benar. Nah, tapi kalau kamu udah nyangkut di 18.000, kamu akan pesimis duluan, kamu akan ngerasa ini scam ini saham gitu ya kan. Nah, makanya kamu akan kehilangan banyak opportunity ke depannya. Jadi, saran saya sih ya tetap wajar ya gitu ya. Kamu mau chart pattern, mau apapun gitu ya kan. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Apapun itu objektif gitu. Jangan technicalnya A, tiba-tiba nyangkut parah gitu kan. Kita entry-nya pakai technical bro gitu. Racing wedge. Wah, gue mau masuk sebelum breakout. Breakout 50.000. Pas nyangkut, fundamentalnya bagus gitu. Yang pagar laut palsu. Nah, tiba-tiba kayak gitu, jangan gitu. Mulai cari-cari ini ya, cari-cari apa namanya, kayak pembenaran, apa bahasa? pembenaran. Iya, cari-cari kebenaran, mulai harus divalidasi gitu loh. Betul. Mencari validasi. Iya, itu susah gitu. Karena saya tahu banyak sebenarnya tahu deep down from your heart itu tahu kalau ini udah nggak baik gitu. Cuman ya sering mengabaikan lah. Nih banyak bro yang pinter, banyak orang pinter gitu. Banyak orang pinter, banyak orang yang tahu, cuman ya most of it ya denial gitu doang gitu. Orang nggak perlu kasih tahu kalau misalnya Pak Ani Broxum-nya jelek gitu. Orang gampang kok lihatnya gitu. Cuman ya denial gitu, susah. Iya. Kalau objektif aja udah bagus gitu. Gua rasa juga banyak yang denial tuh karena masih ngelihat ini sih, balik lagi yang ke tadi, ngelihat nominalnya. Nggak rela gitu loh, ngelihat minus 10 juta gitu kan, langsung dihubung-hubungin. Ah, anjir 10 juta, gue bisa beli barang apa nih? Dapat PS5, dapat nih PS5 nih gitu kan. PS5 sama 2 stick 1 game, 10 juta tuh mantep tuh. Ah, nggak mau, gue nggak mau los gitu anjir, gue mau beli PS5 main game gitu kan. Itu juga menurut gue yang harus dihindarin ya untuk trading ya. Jangan sampai kalau trading itu harus bisa pisahin dana di RDN itu belum sepenuhnya milikmu kalau belum di withdraw, belum masuk BCA-mu gitu. Ya, betul, karena ya jangan mau untung doang lah. Dunia ini nggak ada yang untung doang lah. Gitu. Harus rugi gitu. Tapi ya kalau ada orang-orang kayak gitu itu rantai makanan sih saya sebutnya gitu ya. Ya butuh orang-orang kayak kalian biar kita bisa taking profit gitu. Cuman ya saya nggak berharap yang nonton di sini itu jadi rantai makanan gitu. Cuman ya pasti ada yang menjadi rantai makanan, yaitu latih kehidupan gitu. Kalian pasti harus nyangkut, harus denial, harus fundamental. Nah itu yang bikin dinamika gitu. Yeah. Karena kalau nggak ada orang yang kayak scalper gede, nggak ada yang tukang breakout, sahamnya nggak lari kencang gitu. Nah tapi kalau
nggak ada fundamental, nggak ada yang nge-hold gitu, nggak ada yang denial, nggak ada yang nge-hold, jadi nggak bisa taking profit. Jadi ya good thing lah di rantai makanan lah gitu ya kan. Iya, tapi gue kasihan juga bro. Kemarin gue baca-baca Stockbit banyak yang kena di PP gitu kan, asetnya ngeluap sampai mau pensiun gitu. Gila, gue bacanya sakit hati juga gue bro, anjir buat mereka. Iya. Gila. Aduh, kalau ya, saya sih ada beberapa dikirimin sih, cuman saya nggak baca gitu. Sedih liatnya, saya cari meme-nya kreatif-kreatif lah. Meme-nya kreatif-kreatif gitu. Yang lagi dihujat cuan kayaknya ya. Ya gitulah, lucu-lucu, kreatif, pintar gitu. Cuma ya begitulah, proses jadi trader menurut gue itu semuanya hampir sama. Itu stage pertama itu udah pasti equity trending down. Profit dikit, loss-nya lebih gede. Profit dikit lagi, loss-nya lebih gede. Equity-nya trending down. Nanti udah mulai paham, udah mulai sideways. Udah mulai sideways, nanti masuk ke fase boom and bust. Gue sempet tahun lalu itu fase boom and bust gue. Cuan gede banget, tapi gue masih belum paham cara nyimpen cuan itu gimana. Masih langsung over agresif gitu abis cuan gede. Langsung kayaknya, oh anjir gue udah paham banget nih market, gue udah dewa, gue paling jago, gue trader hebat. Langsung hajar semuanya, ujung-ujungnya turun lagi, boom and bust gitu kan. Nanti sejalan waktu, semoga kalau teman-teman ini ya, harusnya teman-teman kalau udah kayak gitu kan evaluasi refleksi juga kesalahannya di mana gitu kan. Harusnya abis fase boom and bust itu mulai bustnya itu hilang. Nah kalau bustnya udah hilang dan adanya boom doang, baru deh tuh hidup damai. Nah, trading itu susah gitu. Trading itu susah. Beneran, trading itu gak gampang gitu. Makanya kalau orang-orang yang sekitaran saya ya, yang biasa sama saya aja belum pasti bisa jadi full time trader gitu. Aku lihat karakter, karena trading itu ketat ya, erat kaitannya dengan karakter gitu. Karena karakter ya, salah satunya kamu harus ya never give up gitu loh. Itu benar-benar yang sangat sulit. Kamu kalau saya cerita saya ya, gitu ya, saya nggak tahu Bro Emir gimana ya. Cuman kalau cerita saya adalah dulu pas saya trading gitu ya kan, kamu bayangin saya trading, saya lawyer, saya salah satu lulusan terbaik, pialanya banyak gitu ya kan, tapi saya tiap bulan masih struggle, masih profit atau nggak profit gitu ya kan, nggak dapat duit gitu ya, anjir gue udah ngerantau, gue lulusan terbaik tapi nggak ada hasil gitu, sedangkan kamu lihat yang lain gitu kan. Dia nggak pusing cuy, dia nggak pusing tapi dia tiap hari dapat gaji, hahaha ke mall gitu ya kan. Nah itu suatu tantangan juga gitu. Jadi nggak gampang ya, untungnya ya stick of it ya bisa berhasil gitu. Cuman kan nggak ada jaminan. Kalau gagal, bayangin anak rantau udah berusaha mati-matian ya masa depannya hancur gitu. Ya. Udah gap year-nya banyak. Iya. Tapi ya positifnya kalau misalnya background kita datang dari background sulit ya, itu justru membangun karakter gitu kan. Membangun karakter lu jadi kuat, tahan banting gitu. Kalau misalnya kayak gue, alhamdulillah gue kan ya lumayan privilege banget lah kalau gue ya backgroundnya ya. Itu gue kadang suka ngerasa bahwa karena gue nggak struggle, gue bisa dibilang ada weak lah dari segi karakternya. Jadi nggak ditempa dari awal gitu loh. Dari awal hidup enak terus kayak mau ngapain aja bisa gitu kan. Jadi nggak ada strength-nya gitu loh yang dibikin dari struggle-nya gitu. Ya plus minus. Ya. Tapi jatuhnya nggak sakit-sakit banget bro. Lu bayangin kalau gue jatuh, gue tinggal jalan gue. Banyak yang kayak gini. Saya mulai dari nol gitu ya kan. Saya start dari nol gitu. Beneran nol nggak? Atau nolnya ada 8 bro? Banyak nolnya. Curang gitu, dancok emang nol betul. Nolnya 8 gitu ya. Bapaknya banyak nol gitu ya. Nggak fair gitu. Hati-hati gitu. Nah ya seperti itu. Oh sama, nih sekilas ya tadi kayaknya gue gue barusan scroll chatnya banyak yang ngomongin wifi bro. Wifi gitu kan, wifi. Bingung saya, wifi akuisisi ISAT. Gimana caranya wifi akuisisi ISAT? Saya nggak ngerti deh gitu.
Nah, terus kemudian lu lihat aja chartnya dari 200 ke 1700, 1700 bro gitu ya kan. Ya kalau menurut saya sih Ya. masuk FCA terlalu risky gitu ya, terlalu riskan gitu. Better tunggu nanti aja kalau kalian mau. Dan ini salah satu ciri-ciri nih, news udah keluar gitu kan. News udah keluar, banyak yang ngomongin gitu ya kan. Nah, transaksinya saya belum cek gitu, karena wifi not in my universe gitu. Cuman ya bisa udah siap-siap lah kayak gitu. Biasanya nanti dalam tanda kutip udah mau makan korban kayak gitu. Mereka udah lagi bumbuin kalian nih, nah, dikasih garam lada gitu. Lagi kepala kalian dicop gitu, langsung dimakan. Jadi udah hati-hati gitu. Aduh, wifi. Ini gue kelewatan sih nih wifi ini. Iya, aku juga kelewatan bro. Takut aku lihat wifi. Iya. Ini di awal-awal pas tiba-tiba meleduk gitu, ada volume gitu kan, ini nggak tahu kenapa gue ngelihatnya fear banget nih. Pas dia naik kenceng-kencengan ini, nggak tahu, feeling gue kayak selalu nggak enak gitu loh. Tapi ternyata dia naik aja terus kerjaannya. Ya, iya, salah satu yang miss juga gitu. Cuan itu, wifi itu volumenya agak ngeri sih, agak manipulatif sebenarnya. Jadi sebenarnya agak 50-50, agak susah. Harus ada semi gamblingnya gitu. Iya. Tapi gue pengen nanya nih bro, kalau menurut lu bro, trading ya, menurut lu kalau seorang trader itu, kalau trader sukses, itu bisa dipahat atau udah harus ada sesuatu yang inherent gitu dari karakternya, yang dia terlahir, misalnya kayak mentalnya kuat atau apa, atau menurut lu itu untuk jadi trader sukses tuh bisa dilatih gitu? Bisa dilatih, menurutku bisa dilatih. Karena saya juga lihat banyak orang yang mentalnya bagus, mentalnya keras, militan, gagal juga bro. Terlalu militan bahkan. Militan gimana nih maksudnya? Ya militan, loss, berani main lagi, berani coba lagi gitu ya kan. Mentalnya kuat gitu, dihajar, digempor, hajar terus gitu, terus-terusan gitu. Analisa juga tiap malam analisa gitu. Cuman ya gimana ya? Nggak ada proper guidance-nya gitu. Jadinya dia hajar aja terus-terusan gitu. Hasilnya ya dihajar market gitu. Karena sekuat-kuat apapun orang berusaha ya, namanya manusia ya, pasti ada momen-momen mentalnya jatuh gitu. Nah, jadi menurut saya sih bisa dilatih, tapi nggak ada yang gifted gitu. Susah gifted gitu. Iya, benar. Tapi gua sih kalau orang udah misalnya loss terus-terusan dan nggak sadar bahwa dia harus merubah sesuatu, ya menurut gue itu agak-agak PA ya. Ini gue belajar dari golf nih. Kalau misalnya gue masuk bunker nih, gue masuk bunker, gue pukul, habis itu nggak keluar dari bunker gitu. Gue malah topping lah atau apa gitu kan. Habis itu gue coba lagi, tapi gue cobanya dengan teknik yang sama. Terus gue expect-nya resultnya beda gitu. Kan enggak kan? Ya ujung-ujungnya gitu-gitu lagi. Gue bisa di bunker 3 kali, gue pukul nggak keluar kalau gue nggak rubah teknik gitu kan. Jadi ya kalau misalnya teman-teman rungkat selama ini nggak improve ya evaluasi lagi, cari mentor, ya kan. Nah, Indo itu susah ketemu kayak gitu. Indo itu banyaknya udah rungkat, pilihannya 2, hajar lagi lebih parah, atau berhenti gitu. Jarang yang tengah-tengah gitu, jarang yang benar-benar mau improve gitu. Jadi makanya ya Indo itu masih sangat sulit untuk mau ada trader-trader jago gitu ya. Ya tapi ya itu good thing-nya ya. Jadi ya rantai makanan dulu dah gitu. Makan dulu bikinnya gitu. Rantai makanan. Ya sorry. Semakin banyak yang jago semakin sulit kita. Semakin sulit juga. Makanya kalau ngomong ke orang-orang gitu ya kan, gila ini adalah momen gue dari COVID ya. Gila kalau dulu gue bisa trading, Broksum buka live dan detail kebuka, habis kalian semua gitu ya kan. Benar habis itu, dimakan habis-habisan gitu. Nah, tapi sekarang udah nggak bisa, ya sudah gitu ya kan. Tapi ya masih aja enak gitu. Bid offernya sama. Bid offer MK itu paling sama gitu. Jarang dia berubah gitu. Nah, kalian masih tahu cuan gitu kan bid offernya. Aduh, udahlah nggak usah ngomongin. Cuman ya gitu enak gitu.
ya saya ikut makan aja gitu loh. Ya jangan Gue jago-jago juga banget juga nggak apa-apa. gue Itu juga saya happy-happy sempat aja mikirin gitu. sih itu abis gue join Remora gitu kan ya, gue belajar banyak ilmu bit over, ilmu Broksum segala macem. Gue Hmm. sempet tuh mikirin, anjir dulu Broksum dan detail dibuka, Hmm. ngehe, gue bisa lihat ini siapa yang HK, siapa yang breakoutin. Kalau Betul, breakoutin retail ya udah ngapain gue ikutin gitu kan. betul. Dulu double klik itu bro, lihat detailnya itu bisa kelihatan full juga gitu. Bisa kelihatan full asing, bisa kelihatan, waduh, semua dah telanjang gitu. Kamu Iya, mau lihat lubang apa itu bisa kelihatan gitu ya kan. Sekarang ya iya. raba-raba, ini kan raba-raba, ini banci Thailand atau bukan gitu kan, agak-agak raba-raba. Kalau dulu jelas bro gitu. Wah ini KTP-nya kita bisa lihat gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Oke, mungkin kita bakal jawab pertanyaan terakhir kali ya. Kita bakal jawab. Udah jam 10. Iya, nggak kerasa, bro. Udah jam, bentar lagi udah setengah 11 saya, bro. Iya. Kita pilih pertanyaan yang interesting nih. Ini psikologis ya, psikologis. Maybe kebanyakan nanyanya spesifik saham ya. Nah, Ada yang biasa nanyain, bro. kalau biasa Ada yang banyak nanyain. nanya spesifik saham banyak nyangkut, bro. Ini Nyangkut, bro. ada yang Nyangkut nanya ini. lagi, bro. Blue Moon kok kira-kira kapan Blue Moon? Apa? Ada yang nanya Blue Moon kira-kira kapan? Ya kalau gua tahu Blue Moon kapan mah udah susah gitu. Udah jadi apa aku Ah, gitu kan. Ya kalau untuk tahu Blue Moon kapan atau nggak kapan itu kita nggak bisa nebak gitu ya kan. iya, Itu iya. benar-benar harus kamu analisa gitu. Blue Moon terakhir saya ya akhir tahun lalu gitu, Hyperliquid gitu. Cuman setelah itu ya I don't have anything lagi lah gitu. Karena good thing-nya adalah semakin kamu dapat sesuatu yang jackpot, kriteriamu akan semakin naik gitu. Kriteriamu akan semakin naik. Saya akan sangat-sangat sulit ketemu saham-saham atau potensi project yang luar biasa yang seperti Hyperliquid gitu. Cuman ya, I hopefully ada gitu. Cuman tentu kriterianya akan susah. Kalau saham, apakah Blue Moon menurut saya enggak gitu ya. IHSG sekarang disupport. Kalau besok jebol, lower low, selesai bro gitu menurut saya. Menurut saya selesai gitu. Bukannya Nah, sekarang udah jebol support ya gue lihat ya. gue lihatnya dia supportnya sekarang ya udah jebol support yang Iya kan? 6.700. Iya. Sekarang gue tariknya support yang dari resistnya Januari 2021 bro. Januari 2021. Nah, Oh, oke, oke, nah oke. jadi kalau Iya, iya, itu iya. jebol gitu ya kan, nah artinya ya nggak tahu deh gitu nanti newsnya Wassalam. apa yang bikin kita rungkat gitu, saya juga nggak tahu gitu. Cuman ya I can say something bad might happen lah gitu ya kan, ya dari transaksinya udah jelas gitu. Iya. Cuman sayangnya IHSG bias karena ya ada saham konglonya sangat-sangat besar gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kita boleh bahas psikologis lah ya. Psikologis Boleh. mungkin salah satu yang paling penting juga soalnya di trading ya. Hmm. Little tips about psikologis, gimana bisa nggak denial lagi? Gimana tuh, bro? Biar nggak denial ya. Banyak data bro. Gitu. Banyak data. Jangan lihat orang lain, lihat datanya. Kalau kamu mau lihat orang lain, kamu nanya datanya. Lu ngomong kayak gitu kenapa? Gitu. Nah biasanya itu jauh lebih enak gitu daripada kamu ngikutin doang gitu. Kamu kalau ujung-ujungnya tiker doang gitu ya kan, not going to make it gitu. Jadi kalau menurut saya tips psikologinya adalah kamu harus banyak research, terus kamu percaya sama diri kamu sendiri. Kamu harus menganggap orang lain itu nggak tahu apa-apa gitu. Nah kalau muncul emiten A gitu ya kan, kamu harus jadi orang yang paling tahu terhadap emiten A tersebut. Gitu. Nggak boleh ada yang lebih tahu daripada kamu. Contoh Hyperliquid, orang ngomongin Hyperliquid. Ya gue harus tahu Hyperliquid apa, karena ya most of my money ya di Hyperliquid. Kalau orang enggak, maksudnya kalau orang yang lebih tahu Hyperliquid daripada aku gitu ya kan, terutama ke retail ya, kalau ke senior ya wajar gitu. Kalau ke retail, wah dia lebih tahu Hyperliquid daripada aku akan sangat malu, dan saya merasa saya nggak pantas beli banyak di Hyperliquid. Jadi psikologi tipsnya adalah you need to do more research than anyone and don't trust anyone gitu. Jadi
ya psikologismu akan kebangun dari confidence-nya sendiri. Seperti gitu. Wah, itu dari gua sih, bro. Oke, kalau dari gua sih banyak baca buku. Karena gue juga belajar untuk manage psikologi itu dari buku. One of the best menurut gue buku-buku tentang psikologi itu ada dua. Yang pertama Trading in the Zone. Trading in the Zone itu siapa yang nulis ya, lupa gue. Ntar. Trading in the Zone. Mark Douglas. Itu dari Mark Douglas. Yang pertama Trading in the Zone, dan yang kedua itu Best Loser Wins. Best Loser Wins dari Tom Hogarth. Nah, Tom Hogarth ini dia juga trader jago nih, Tom Hogarth. Jadi saran saya kalau misalnya untuk mau improve psikologi bisa juga baca buku ya, karena ya gue emang lumayan hobi baca buku dan cari-cari ilmu. Ya menurut gue sih dari buku itu berbeda ya kalau misalnya dibandingin sama cari ilmu di internet gitu. Soalnya banyak orang-orang itu males, kayak baca buku tuh males dan pengennya yang gampang di internet gitu kan. Padahal menurut gua kalau di buku justru banyak informasi yang berharga banget, tapi nggak banyak yang tahu gara-gara pada mager aja baca gitu. Jadi ya itu sih menurut gue ya, baca buku yang tadi gue rekomendasiin, Best Loser Wins sama Trading in the Zone, itu sangat-sangat membantu untuk gue sendiri ya, untuk psikologi gue. Waktu itu juga pas gue lagi down-downnya tuh abis CL di laba, equity lagi turun lagi gitu kan, porto gue mencret-mencret, itu dua buku gue baca ulang lagi walaupun udah gue baca. Untuk riset bro, riset otak. Jadi ya begitulah, sering-seringin baca, sering-seringin analisa, kerja kayak orang autis, itulah kuncinya. Yeah. Two ways of learning. Kalau gua learningnya harus dihajar dulu, bro. Harus dihajar. Iya, gua nggak bisa baca dulu, gua harus hajar dulu baru ngerti. Kalau nggak ngerti gitu. Berarti learning by experience kalau kayak gitu. Betul. Kalau saya learning by experience. Learning by experience. Berarti ongkos sekolah lu di IHSG udah berapa itu, bro? Ya, mau berapa puluh M, berapa ratus M, nyampe. Nyampe. Gak, ya? Mantap. Oke lah bro, udah jam segini bro. Gue juga mesti pengen screening dulu. Mantap. Buat besok-besok ya, bro. Lagi screening sambil lihat hype gitu juga. Setiap hari lah, every day. Iya, oke lah. Thank you Bro Hengki. Thank you Bro Emir, thank you teman-teman. Selamat malam. Semuanya udah dengerin, udah ini. Semoga ini kita save nggak ya? Harusnya kita save sih. Nanti aman lah. Bisa kalau teman-teman mau nonton ulang ada di Instagramnya. Gampang ya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Walaupun IHSG-nya lagi dibantai, semoga bisa mencari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, selamat mencari saham-saham bagus untuk besok. Dan selamat malam dan sampai jumpa lagi. Thank you bro. Thank you bro. Sampai ketemu lagi di lapangan golf. Oke, tanggal 22. Gas. Yo, oke. Thank you.